Dalam waktu dekat, permainan realitas virtual menjadi sangat populer di seluruh dunia. Karena itu, banyak perusahaan pengembang ikut-ikutan membuat proyek seperti itu. Akibatnya, persaingan di antara mereka semakin sengit seiring waktu. Perusahaan besar terus-menerus berusaha menciptakan game berkualitas tertinggi. Kantor pengembangan game realitas virtual. Pemuda itu adalah salah satu dari mereka yang menciptakan proyek seperti itu dengan dukungan kecerdasan buatan. Gadis virtual menyapa pria tersebut. Mulai sekarang, dia akan membantunya. Gadis itu berkata dia bisa dipanggil Gaia. Dia adalah kecerdasan buatan. Pengembang utama Napalm Games adalah Minchol. Gaia adalah kecerdasan buatan paling canggih di dunia. Jadi Minchol dan Gaia mulai menciptakan game bersama. Pada tahap awal pengembangan, mereka menghadapi banyak kesalahan sistem, bug, dan berbagai kesulitan lainnya. Mereka harus menjalani perjalanan yang sulit untuk mengatasi semua rintangan ini. Tak lama lagi, dengan bantuan Gaia, Minchol mampu mengembangkan kreativitasnya dengan bebas. Akhirnya, mereka akan menciptakan sebuah permainan yang akan disebut pengguna masa depan sebagai karya berkualitas tinggi sejati. Ini akan menjadi MMORPG realitas virtual terbaik. Dia berhasil menciptakan Wings Online. Gaia bertanya kepada pria itu apa yang akan terjadi padanya saat mereka menyelesaikan permainan ini. Minchol menjawab bahwa dia akan menjadi dewi tempat ini. Pemuda itu meminta Gaia untuk menjaga dunia ini. Kecerdasan buatan mencatat bahwa dalam hal itu, mereka akan segera mengucapkan selamat tinggal. Minchol berkata bahwa Gaia bisa menghubunginya kapan saja jika dia mau. Banyak proyek lain akan dibuat di masa depan. Gaia menjawab bahwa dia hampir tidak bisa membantu dengan mereka, karena dia akan sibuk di sini. Minchol setuju. Memang dia akan memiliki banyak pekerjaan jika dia mulai mengelola seluruh permainan itu. Gaia berkata bahwa suatu hari, ketika dunia ini berakhir, dia ingin dia tetap bersamanya. Seperti sekarang. Minchol membuka matanya dan dengan jelas membayangkan apa yang seharusnya menjadi pembaruan besar berikutnya. Sudah lama sejak Napalm Group meluncurkan Wings Online. Selama 5 tahun penuh, Yoon Hasu, Kepala Departemen Komersial Napalm Group, mengatakan bahwa mereka memiliki jumlah pemain yang stabil, tetapi akhir-akhir ini mulai menurun. Akibatnya, penjualan juga menurun. Oleh karena itu, Departemen Komersial mengusulkan penambahan sistem pembayaran dalam game pada pembaruan musim ke-6. Minchol merasa marah. Kenapa tiba-tiba begitu? Siapa yang akan membiarkan mereka menambahkannya? Yoon Hasu menjawab bahwa semua ini demi kebaikan perusahaan. Minchol berkata bahwa jika memang begitu, maka eksekutif lain harus setuju untuk menjual saham mereka di perusahaan pada akhir tahun. Kan, apakah semua orang benar-benar berpikir bahwa ini akan menaikkan harga mereka sedikit saja? Minchol mengatakan bahwa mereka akan wajib merilis pembaruan server. Tetapi jika rencananya hanya untuk menjadikan permainan ini sapi perah yang biasa-biasa saja, maka penjualan saham secara besar-besaran setelah kenaikan jangka pendek akhirnya akan merugikan perusahaan bahkan lebih. Permainan akan berakhir, dan keseimbangan antara investasi kecil akan runtuh. Apakah CEO tahu berapa banyak perusahaan yang bangkrut karena alasan yang sama? Minchol menyatakan bahwa selama dia bekerja di sini, tidak akan ada sistem pembayaran dalam game. Pengembang menambahkan bahwa dia tidak akan membiarkan game yang dia buat menjadi sebuah penipuan. Pemuda itu berkata bahwa semua yang tidak setuju bisa, jika mereka mau, bekerja sama dan memecat dia. Tapi apakah mereka punya keberanian untuk melakukannya? Kalau tidak, mereka tidak bisa berharap dia akan mengubah pikirannya. Salah satu dari mereka yang hadir mencatat bahwa mereka baru saja memulai pertemuan dan sudah berakhir dengan perdebatan. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, Minchol adalah pencipta game itu. Namun, perilaku seperti ini tidak dapat diterima. CEO Departemen Komersial mengatakan bahwa mereka akan mencoba mengubah pikiran Minchol. Minchol meninggalkan ruang konferensi dan menuju pintu keluar gedung kantor. Dia merasa bahwa anak ketua terlalu mencurigakan. Wings Online, alung-alung utama, penduduk kota menjalani kehidupan normal mereka dan mengikuti rute biasa mereka. Satu karakter menarik perhatian orang-orang yang hadir. Apa yang salah dengannya? Pemuda itu meminta bantuan penyembuh. Dia jelas tidak sehat. Kulitnya berubah menjadi hitam dan dia jatuh berlutut karena kelelahan. Apa dia mungkin diracuni? Dia perlu disucikan. Di mana para penyembuh seorang gadis keluar dari kerumunan dan berkata bahwa dia akan membantunya. Dia sudah menyiapkan tongkat di tangannya. Pemurnian energi diaktifkan, menghilangkan status negatif dari target. Namun, sudah terlambat untuk menolong. Dan pemain yang sakit itu hancur berkeping-keping. Mereka yang hadir ketakutan. Apakah dia sudah mati? Status seperti apa itu? Mengapa dia berubah menjadi debu markas besar Napalm Corporation? Iklan untuk pembaruan ke-6 Wings Online yang sangat dinantikan. Lee Dong-ha, Kepala Departemen Jaminan Kualitas,
mengatakan bahwa papan pengumuman komunitas benar-benar meledak, sepertinya sebuah epidemi yang tak bisa disembuhkan menyebar di dalam game. Namun, masalahnya adalah jika kamu mati, akun dan karaktermu akan hilang selamanya. Pengembang mengatakan bahwa dia akan memeriksa semuanya sekarang. Masalahnya seharusnya tidak serius. Jadi tidak perlu khawatir, mereka akan memulihkan akun setelah dia menyelesaikan pemeriksaan lengkap. Lee Dong-ha mencatat bahwa mungkin tidak mudah memperbaikinya, dan para pemain sedang menjadi gila. Sistem menawarkan untuk memilih mode yang ingin diakses oleh pengembang. Mode Gamer Master dipilih, pengembang. Karakter Minachul masuk ke dalam permainan. Pemuda itu menyapa semua pemain dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah Gamer Master Shrimp. Yang hadir merasa ketakutan. Apa dia di sini untuk apa? Mengapa dia tidak memperbaiki permainan Shrimp? Mengatakan bahwa mereka saat ini sedang berusaha mencari penyebab masalah ini dan memperbaikinya secepat mungkin. Para pemain bingung. Bagaimana mungkin sebuah karakter benar-benar menghilang? Mereka harus membuatnya kembali. Shrimp mengatakan bahwa penyelidikan mendesak akan dilakukan. Akun pengguna dan karakter akan kembali setelah penyelidikan selesai, dan mereka akan dipulihkan. Pengelola permainan mengaktifkan penonaktifan karakter. Kota menjadi kosong. Minchul mencatat bahwa akhirnya semuanya menjadi tenang. Pengembang menyadari bahwa ini adalah status epidemi yang telah dia buat. Ternyata semuanya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Gaya bertanya mengapa pria itu melakukan eksperimen yang begitu mengerikan. Minchul menjawab bahwa itu adalah penghormatan kepada game klasik. Lebih spesifik lagi, MMORPG paling terkenal di tahun 2000-an, ada bug di dalamnya yang menyebabkan epidemi. Gaya bertanya, sebuah epidemi di tengah permainan. Minchul mengangguk setuju. Masalahnya menjadi sangat serius sehingga dokumen resmi bahkan diterbitkan tentang hal itu. Minchul mengatakan bahwa dia belum pernah melihat kejadian klasik serupa di proyek modern lainnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membuatnya kembali di game ini. Namun, masalahnya adalah itu menjadi bug fatal yang tidak bisa dikendalikan oleh sistem dalam game. Minchul mengatakan bahwa itu agak sia-sia, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Pengembang memerintahkan Gaya untuk menghapus semua data, mengacu pada percakapan ini. Minchul berpikir bahwa semuanya seharusnya sudah hilang saat itu. Tapi mungkinkah Gaya telah membangkang? Minchul menuntut Gaya untuk melaporkan status saat ini. Namun, tidak ada jawaban. Di belakangnya, seseorang berkata bahwa tidak ada yang akan menjawabnya. Tidak peduli seberapa keras dia memanggil. Pemuda itu berbalik. Yunhasu berdiri di dekatnya. CEO Departemen Komersial menyatakan bahwa Minchul tidak lagi memiliki akses ke data Napalm Games. Yunhasu dingin menambahkan bahwa Minchul telah dipecat. Dia melanjutkan, berita hari ini melaporkan insiden serius di Wings Online yang disebabkan oleh karyawan yang memberontak melawan perusahaan. Dia sengaja merancang rencana untuk menghancurkannya. Setelah mengetahui hal ini, grup Napalm memutuskan untuk memecatnya. Selain itu, karyawan tersebut akan dipaksa membayar ganti rugi melalui pengacara. Minchul bertanya kepada direktur apakah semua ini dia buat sendiri. Yunhasu berkata, jangan khawatir, dia akan melakukan yang terbaik untuk memimpin proyek menggantikan Minchul. Bagaimanapun juga, dia telah menanggung terlalu banyak dan tidak mampu mengatasinya. Minchul memegang lawan bicaranya di dada dan mengayunkan tinjunya dengan niat untuk memukulnya. Yunhasu memanggil Gaya, dan dia langsung menonaktifkan Minchul. Gaya muncul di samping pengembang yang tergeletak dan menginjak wajahnya dengan kakinya. Minchul terkejut. Apa yang sedang dilakukan Gaya? Yunhasu bertanya, bagaimana rasanya bertemu kembali dengan pasanganmu sebelumnya dengan cara ini? Apakah Minchul berharap akan kesetiaan dari kecerdasan buatan? Pengembang berkata dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Yunhasu menyeringai, Minchul pasti sudah kehilangan akal. Apa yang dia pikir telah dia lakukan selama ini saat hidup di dunia virtual? Sebenarnya, dia hanyalah roda dalam mesin yang jauh lebih besar. Untuk bertahan hidup, kamu harus beradaptasi. Mengapa Minchul tidak mengumpulkan dirinya sendiri dan menambahkan rasa realitas ke algoritmanya sendiri? Meski begitu, dia harus mencari pengacara yang sangat baik untuk membayar mereka secara penuh. Minchul berkata bahwa Yunhasu tidak akan berhasil. Dia sendiri yang akan mengakhiri dunia ini. Perwakilan layanan keamanan sudah menunggu pengembang muda itu. Berita yang dilaporkan di televisi menyebutkan bahwa di perusahaan pengembang game terbesar, Napalm, salah satu karyawannya mengatakan bahwa dia tidak menyukai kebijakan perusahaan. Ternyata dia sengaja menambahkan bug virus ke dalam game. Wings Online menyumbang lebih dari 70% dari penjualan tahunan grup Napalm. Minchul memutuskan bahwa rencana Yunhasu memiliki kekurangan, tapi jika Wings Online hilang, grup Napalm juga akan berakhir. Dia menyadari bahwa sebenarnya dia mungkin hanya sebuah detail kecil. Tapi di dunia virtual, dia adalah seorang dewa. Pemuda itu mengenakan kacamata VR-nya dan berkata mereka akan segera bertemu. Minchul berpikir bahwa sang dewa sekarang sangat marah. Akhir dunia sedang mendekat. Minchul,
Siudang, Mungku kembali sekarang online. Pemuda itu dipanggil. Gadis itu mengatakan dia khawatir karena pria itu tidak masuk hari kemarin. Apakah dia terluka? Nama makhluk ini adalah Oasis. Dia menggantikan gaya saat dia berubah menjadi kecerdasan buatan di dunia ini. Mincul membeli kecerdasan buatan ini dengan uang perusahaan, tetapi mendaftarkannya ke akun pribadinya sehingga tidak hilang. Galanya ternyata lebih mudah dari yang Mincul bayangkan. Mincul bilang dia punya urusan yang belum selesai. Oasis menerima notifikasi setiap hari. Kan gadis itu melaporkan bahwa Napalm telah mengirim surat. Oasis menambahkan bahwa pria tersebut telah dipecat. Pahlawan kita tidak senang mendengar pesan ini dari Oasis. Oasis berpikir bahwa pria itu tidak lagi bisa mengakses server pengembang Napalm. Oasis memberitahu pria itu untuk tidak khawatir. Napalm bukan satu-satunya perusahaan. Ada banyak tempat yang membutuhkan orang berbakat seperti itu. Mincul melambaikan tangannya dan menjawab bahwa dia tidak membutuhkannya. Mincul memerintahkan Oasis untuk mengatur saluran VPN. Alamatnya disamarkan agar terlihat seperti berasal dari Cina. Semua log dipalsukan agar terlihat seperti dari akun yang berbeda. Bahkan jika salah satu dari mereka terlacak, Oasis harus menghilangkan semuanya. Mincul berkata bahwa mulai saat ini, mereka akan mulai menghancurkan Wings Online. Oasis melambai kepada pria itu dan berkata bahwa dia sedang dekat. Pemuda itu bertanya mengapa dia membutuhkan waktu begitu lama hanya untuk membuat karakter. Gadis itu menjawab bahwa ini kali pertamanya menjadi avatar dalam permainan. Bukankah sudah jelas bahwa butuh waktu untuk mengaturnya? Gadis itu tidak bisa melupakannya. Sekarang dia mengerti apa artinya memiliki tubuh yang nyata. Sangat menarik dan mengasyikkan. Oasis menyarankan agar pria itu menemaninya karena penutupan Napalm. Semua informasi tentang Wings Online telah direset. Segalanya terasa baru. Oasis berkata bahwa petualangan dengan pria itu adalah mimpi yang nyata. Mincul menyarankan berburu tupai jika mereka memulai dari level terendah, bagaimanapun. Mereka baru level 1. Mincul berkata bahwa mereka harus mendapatkan misi dari kepala desa terlebih dahulu. Mincul mengulurkan obor dan menyuruh Oasis untuk memegangnya. Khalis itu terkejut. Mengapa mereka membutuhkan obor, tanya. Mincul mengapa dia bertanya seperti itu. Tentu saja, obor dibutuhkan untuk pembakaran. Mincul menyuruh Oasis mengulangi, mereka membutuhkan karakter dengan reputasi buruk. Setelah melakukan kejahatan, pemain mendapatkan 10 poin kehormatan yang hilang. Membakar rumah hanya memberi mereka 10 poin karena mereka berada di desa pemula. Lelaki tua itu memegang bahu pemuda itu dan bertanya apa arti semua ini. Dia menuntut agar dia berhenti saat itu juga, tanpa berpikir dua kali. Pemuda itu mendekatkan obor ke arah lelaki tua itu. Kakek itu terbakar dari obor dan menjerit keras. Oasis terkejut. Ini sama sekali bukan petualangan dengan Sang Lord, melainkan kejahatan nyata. Sistem melaporkan bahwa pemain telah menghancurkan NPC dan menerima 100 poin kehormatan yang hilang. Protagonis tahu bahwa membunuh NPC akan memberi banyak poin. Mincul memberitahu Oasis untuk tidak khawatir. Dia akan bangkit kembali sebentar lagi. Tak lama kemudian, pria tua itu memang bangkit dan menyambut para pelancong. Dia memperkenalkan diri sebagai kepala desa. Mincul mengulangi prosedurnya dan membakar lelaki tua itu lagi. Pemuda itu bilang sangat mudah. Kamu hanya perlu mengulanginya. Oasis ingin seseorang menghentikan pemuda itu. Penduduk setempat melihat pria itu membakar desa dan menuju ke arahnya dengan niat menangkapnya. Namun, Mincul tidak berhenti dan membakar semua NPC yang mendekatinya dengan obornya. Pemuda itu mendapatkan banyak poin kehormatan yang buruk. Oasis menyadari bahwa pria itu serius. Dia benar-benar bermaksud menutup Wings Online. Pembakar itu dihentikan oleh para satria yang menuntut agar pelaku segera menghentikan aksinya. Mincul mendapati dirinya dikelilingi oleh lingkaran yang rapat. Pemain diberitahu bahwa dia sedang ditangkap. Mincul memeriksa jendela statusnya. Dia memiliki lebih dari 2.000 poin kehormatan yang hilang. Dia memutuskan itu cukup untuk saat ini. Oasis menangis. Dia tidak percaya bahwa mereka sudah masuk penjara sejak awal. Mincul memberitahu Oasis agar tidak khawatir. Ada tempat lain yang menunggu pemula. Ini adalah keuntungan bagi pemain pemula agar lebih mudah beradaptasi dengan permainan. Bahkan sebagai pemula, tetap memungkinkan untuk mendapatkan poin kehormatan yang rendah. Mincul memutuskan bahwa dia akan mengganti desa pemula dengan kota kejahatan. Undertown, penjaga memberitahu para pemuda bahwa parit ini sempurna untuk mereka dan mendorong mereka keluar dari kereta penjara. Mincul mengatakan bahwa jika seorang pemain mendapatkan sejumlah poin kehormatan yang rendah, mereka akan mendapatkan hadiah. Sekarang penjaga tidak lagi menyerangnya, tetapi preman mulai memburunya. Satu-satunya kota di mana pemain dengan reputasi buruk bisa bertahan adalah Undertown. Oasis bertanya, apakah ada keuntungan dari kota ini? Mincul menjawab bahwa alih-alih keuntungan, mereka bisa mengambil misi tersembunyi yang belum pernah diterima orang lain. Misi penjahat, yang hanya tersedia untuk pemain terburuk. Itulah yang benar-benar dibutuhkan oleh protagonis.
Oasis memutuskan bahwa quest ini memang akan efektif karena pria itu telah menargetkannya. Minchul berkata bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Sebaliknya, itu adalah langkah putus asa. Pemuda itu menambahkan bahwa dia telah bekerja keras untuk itu. Tetapi jika tidak ada yang tahu atau menggunakan karyanya, itu akan sangat menyedihkan. Minchul berkata bahwa Oasis tidak akan menyesal. Para pemuda dipanggil mendekat. Minchul menatap ke arah sana. Orang asing itu meminta mereka berdua untuk datang sebentar saja. Dia punya kabar baik untuk mereka. Minchul memberitahu temannya bahwa ini adalah NPC yang memberikan misi. Pria itu tidak percaya bahwa kedua orang ini sudah mendapatkan begitu banyak poin kehormatan. Mereka pasti bukan penjahat biasa. Pria itu mengatakan namanya Ding, dan dia adalah seorang penyihir gelap. Tampaknya keduanya siap melayani Dark Lord Crow. Protagonis ditawari misi menjadi penjahat. Oasis merasa itu tidak percaya. Inilah yang selama ini diusahakan oleh sang pria. Minchul memegang obor di tangannya dan memikirkan sesuatu. Setelah diam sejenak, Minchul mengulurkan obor dan membakar penyihir gelap itu. Oasis terkejut. Apa yang sedang dilakukan sang master? Bagaimanapun, penyihir ini memberinya misi tersembunyi. Bukankah itu sebabnya mereka datang ke sini? Minchul berkata bahwa dia bukan orang mesum yang akan menghancurkan NPC tanpa alasan. Setelah itu, seorang ksatria gelap mengkel. Dia tidak percaya bahwa seseorang telah menghancurkan Din. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ksatria itu berkata bahwa dia telah menunggu lama orang seperti mereka berdua, yang benar-benar dipenuhi kejahatan. Ksatria itu memperkenalkan dirinya. Namanya Terio. Dia adalah komandan ksatria gelap. Keduanya harus mengikuti dia. Dia akan menemukan penggunaan yang layak untuk kejahatan mereka. Minchul mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang satria gelap. Oasis curiga ada yang tidak beres dan berkata dia akan pergi bersama pria itu. Kesatria gelap itu membawa para pemuda ke katedral dan menempatkan mereka di tengah lingkaran sihir. Terio mengatakan bahwa sebelum memberi para penjahat ini gelar kesatria gelap, dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Minchul memberitahu Oasis untuk menjawab pertanyaannya dengan tidak. Dia akan memiliki tugas lain. Oasis terkejut. Mengapa Tuan begitu remeh? Apakah dia ingin menyimpan semua pekerjaan menarik untuk dirinya sendiri? Minchul menjelaskan bahwa mereka harus maju bersama. Jika keduanya berada di kelas yang sama, keseimbangan kelompok akan terganggu. Quest berikutnya akan sangat cocok untuk Oasis. Satria itu berkata bahwa satu-satunya penguasa mutlak dunia ini adalah bintang gelap, Crow. Oasis berkata dia tidak setuju. Satria itu pun marah besar. Bagaimana dia berani menyangkal Crow gadis itu gagal dalam ujian? Terio memerintahkan gadis itu untuk segera meninggalkan ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Satria itu menatap pemuda itu dan bertanya apakah dia setuju dengan pernyataan sebelumnya. Minchul berkata bahwa tentu saja dia setuju. Dia satu-satunya orang yang mampu memerintah dunia. Terio berkomentar bahwa itu diucapkan dengan baik dan bertanya, apakah pemuda itu akan mengabdikan dirinya kepada kultus gelap sebagai bawahan Crow? Jawabannya ya, sebagai anggota Ksatria Gelap. Apakah dia siap untuk menghadapi kehancuran para pengikut dan Ksatria Cahaya? Minchul menjawab bahwa itulah yang dia inginkan. Terio berkata itu bagus dan menanyakan nama pemuda itu. Pemuda itu menjawab bahwa namanya Labo. Ksatria itu berkata bahwa dia memiliki satu pertanyaan terakhir. Apakah Labo akan mengabdikan tubuh dan jiwanya kepada Tuan Gelap Crow? Jika pria muda itu setuju, dia akan menjadi Ksatria Gelap. Minchul menjawab bahwa dia dengan senang hati akan melakukannya. Dia menjadi ksatria gelap. Persahabatan dengan kultus gelap terjalin. Kita mengumumkan bahwa karakteristik unik dari ksatria gelap telah terbuka. Levelnya akan meningkat sesuai dengan jumlah poin kehormatan yang diperoleh. Minchul berkata bahwa jika dia meningkatkan penghormatannya, dia bisa menjadi tak terbatas lebih kuat. Namun, semuanya akan direset ke nol jika dia tertangkap oleh penjaga. Pemuda itu mencatat bahwa justru kondisi ekstrem inilah yang membuat tugas ini begitu menarik. Oasis menyatakan bahwa pada akhirnya, alih-alih petualangan, Tuan akan dipaksa melakukan kejahatan dan terus-menerus bersembunyi. Terio menyambut pahlawan ke dalam barisan satria gelap dan memberinya sebuah hadiah kecil. Tokoh utama kini memegang pedang satria gelap di tangannya. Pemuda itu merasa itu terlalu kecil. Dia perlu menetapkan senjata awal yang normal agar bisa mendapatkan yang layak sekarang. Satria gelap itu menyuruh Labo maju dan memuliakan nama kultus gelap di seluruh benua. Oasis mendekati portal dan berkata bahwa dia akan mengambil tugasnya. Minchul memintanya untuk menunggu. Pemuda itu menyadari bahwa NPC yang bersahabat dengan pengguna tidak melawan. Jika dia menghancurkan mereka, tingkat persahabatan akan menurun. Namun, teman mereka Terio adalah anggota kultus gelap dan sekarang mereka juga. Minchul menatap satria gelap dan berkata bahwa dia tampaknya mendapatkan banyak pengalaman dan item.
Minchul meraih pedangnya dan berkata bahwa dia melakukan ini demi masa depan cerah dari kultus gelap. Pemain mendapatkan pengalaman dan naik level dengan memburu monster. Peralatan bisa dibeli dengan emas yang diperoleh dari misi. Terkadang pemain mengumpulkan item atau memasak. Terkadang dia berpetualang dan menyerbu dungeon bersama teman-temannya. Pemain percaya bahwa ini adalah inti dari MMORPG. Menghabiskan 9 jam menghancurkan NPC yang bahkan tidak bisa merespons bukanlah permainan yang normal. Ya, aku menelepon untuk membatalkan karena Lena sakit. Oasis berpikir, jika ini jalan yang dipilih sang master, dia juga akan membantunya. Gadis itu memegang obor yang menyala di tangannya. Minchul menyuruhnya berhenti. Oasis meraih dan menekan obor yang menyala ke dada ksatria gelap. Minchul berteriak bahwa Terio kebal terhadap api. Lagi pula, dia bukan anggota sekte Kailepeng. Jika pengguna yang bukan bagian dari sekte menyerang Dark Knight, dia akan melawan balik. Terio menyerang dan kepala Oasis terpenggal ke samping. Oasis ketakutan dan berteriak bahwa kepalanya terpisah dari tubuhnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Minchul berkata bahwa jika dia berhenti menyerang Terio, poin kesehatannya akan pulih. Jadi, dia harus sedikit bersabar. Saat Oasis hidup kembali di desa, dia akan menerima penalti. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Oasis menangis dan memohon kepada sang master untuk membantunya secepat mungkin. 3 jam pertempuran tanpa henti berlalu. Akhirnya, Minchul mengucapkan selamat tinggal pada Ksatria kegelapan dan memenggal kepalanya. Minchul mengangkat kepala Ksatria dan berkata bahwa dia telah membalas dendam Oasis. Kepala Oasis memohon agar segera dihidupkan kembali. Sebuah batu kebangkitan digunakan. Gadis itu mendapatkan kembali penampilan sebelumnya. Dia merasakan sensasi aneh. Oasis berkata dia tidak ingin kepalanya dipotong lagi. Protagonis tertarik dengan item apa saja yang jatuh dari Terio dan apa yang bisa dia manfaatkan. Oasis merasa kesal. Tuan rumah bahkan tidak peduli padanya dan tidak bertanya bagaimana perasaannya. Minchul menerima masker Crow. Siapapun yang mengenakan topeng ini akan menjadi gila kecuali mereka dipilih oleh Crow. Itu adalah item yang unik, tetapi ada batasan untuk penyihir di bawah level 85. Dia tidak bisa menggunakannya. Minchul memberi masker itu kepada Oasis dan menyuruhnya untuk menyimpannya. Nanti dia akan menjual masker itu. Oasis memegang masker terkutuk sang penguasa gelap di tangannya. Gadis itu merasakan firasat buruk dan tubuhnya merinding. Sementara Minchul memegang ramuan racun basilis di tangannya. Dia bilang itu akan berguna baginya. Ketika dilempar, ramuan itu menciptakan awan beracun yang terbuat dari racun yang diekstraksi dari gigi basilis. Tidak perlu diminum. Protagonis juga menerima sebuah kunci yang tidak diketahui. Kunci ini memiliki energi yang menakutkan, tetapi tidak jelas kunci apa yang bisa dibukanya. Oasis bertanya mengapa kunci itu diperlukan. Minchul berjanji akan memberitahunya nanti. Oasis merasa kesal. Pria itu bertindak sendiri dan tidak berbagi informasi. Dan dia sudah menderita. Baru-baru ini dia kehilangan kepala. Minchul memberitahu Oasis agar jangan tersinggung. Dia menyarankan mereka kembali ke desa terlebih dahulu. Kepala Ksatria mulai mengalami transformasi yang sesuai. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, sang Ksatria kegelapan bangkit kembali. Itu persis seperti yang dikatakan ramalan. Endertown, kota itu sesuai dengan namanya. Oasis bertanya apakah dia sekarang akan menerima tugasnya. Tuannya mengonfirmasi hal ini. Minchul mengatakan ada hal lain. Oasis merasa keberatan. Apalagi yang perlu dibicarakan, pemuda itu mengingatkan dia bahwa Wings Online telah diluncurkan 5 tahun yang lalu. Bermain sebagai penjahat jauh lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Ini berarti orang-orang Undertown adalah sampah, mereka mudah dikalahkan. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menghancurkan salah satu geng mereka. Minchul menambahkan bahwa pria yang akan mereka temui dianggap sebagai raja di antara para psikopat ini. Pria ini bisa disebut raja psikopat. Oasis tidak mengerti apakah ini lelucon. Apakah ini sesuatu yang lucu? Gadis itu bertanya mengapa mereka harus bertemu dengannya. Minchul menjelaskan bahwa untuk memulai bisnis besar, diperlukan banyak hal. Dan uang bukan yang terpenting di sini. Pria bertopeng menyarankan bahwa lawan bicaranya sedang dikejar oleh pemburu hadiah. Dia mengatakan bahwa dia memiliki harga terendah dan menjamin kesepakatan 100%. Kamu tidak akan menemukan yang lebih murah. Apakah Tuan ingin menjadi lebih kuat lagi? Ksatria itu bingung. Dia percaya bahwa istrinya akan menghancurkannya jika mengetahui kesepakatan ini. Pria bertopeng itu berkata bahwa, seperti yang diduga, pernikahan itu berbahaya. Namun, dia masih lajang dan belum ingin menikah. Minchul mendekati pria bertopeng dan berkata bahwa dia ingin bertemu dengan bosnya. Penjaga pengumuman itu mengira bahwa pendatang baru ini terlihat seperti sampah. Jenis yang biasanya diabaikan. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Bagaimanapun, dia hanyalah pemain biasa. Minchul memberitahu pria bertopeng untuk menyiarkan bahwa udang telah menyebabkan banyak kerusakan.
Pria bertopeng menjawab bahwa mereka berdua salah paham. Dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Setelah itu, dia lari pergi. Oasis terkejut. Apakah pria itu benar-benar membiarkannya pergi? Begitu saja, Minchul bilang mereka harus menunggu sebentar. Oasis bertanya siapa Shrimp itu. Minchul menjawab bahwa Shrimp adalah nama panggilan yang dia gunakan untuk akun game masternya saat dia masih mengerjakan game tersebut. Oasis terkejut. Apakah benar-benar baik untuk mengungkapkan identitasnya dengan begitu mudah? Minchul mengatakan bahwa informasi di sini bersifat rahasia. Itu adalah aturan di tempat ini. Selain itu, Akasa tidak akan membocorkan rahasia. Bagaimanapun, mereka saling mengenal secara pribadi. Sekelompok preman muncul di sekitar para pemuda. Minchul bilang bahwa Akasa bahkan mengirim lebih banyak psikopatnya. Seorang berandalan mendekati tokoh utama kita dan berkata bahwa bosnya ingin bertemu dengannya. Sebuah karung dipasang di kepala Minchul. Pemuda itu meminta agar dia diperlakukan dengan lembut. Minchul meminta Oasis untuk tidak khawatir tentang apapun. Ini demi keselamatan. Tas juga dipasang di kepala gadis itu demi menjaga kerahasiaan. Para pemuda dibawa melalui lorong bawah tanah. Penjaga membawa kedua orang dengan kantong di kepala mereka ke kantor bosnya. Pahlawan kita melepas tas mereka. Akasa menatap Minchul dan bertanya dengan heran, benarkah dia? Akasa bilang pria ini bukan seorang udang. Pemuda itu meninggalkan kafetaria dan di pintu keluar. Dia mendapat ucapan terima kasih dan diundang untuk kembali di masa depan. Seorang pria asing mendekati pemuda itu dan bertanya, apakah ini Direktur Minchul? Pahlawan kita bertanya siapa dia? Orang asing itu tersenyum, menggaruk belakang kepalanya, dan berkata namanya Akasa. Minchul bertanya mengapa pria ini memutuskan untuk mencarinya dengan cara ini. Bagaimanapun juga, dia bisa melaporkannya ke polisi. Minchul bertanya-tanya apakah Akasa akan menambahkan penguntitan ke dalam bisnisnya. Akasa menjawab bahwa jika tidak begitu, mereka tidak akan pernah bertemu. Pria itu meminta Minchul untuk mencabut tuduhan. Akasa berlutut dan memohon kepada sutradara agar berbelas kasihan hanya kali ini saja. Dia berjanji tidak akan melakukan hal ilegal lagi dalam permainan. Minchul menjawab bahwa dia telah mengikuti aturan perusahaan. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pemuda itu menambahkan bahwa bahkan jika dia bisa, dia tetap tidak akan melakukannya. Akasa terus memohon, berlutut di tanah. Minchul berlutut dalam posisi yang sama dan mengulangi, selamatkan aku kali ini. Bukankah itu yang dikatakan Akasa dulu? Akasa berteriak agar semua orang segera pergi. Bawahan Akasa langsung berbalik dan meninggalkan ruangan. Ketika para pemuda itu ditinggalkan sendiri, Akasa tersenyum dan berkata bahwa dia tidak mengenali Shrimp karena tingkatnya yang rendah. Apa yang membawanya ke tempat yang begitu menyedihkan? Minchul berkata tidak perlu berlebihan. Akasa tahu bahwa dia telah dipecat. Akasa berkata dia bukan pengkhianat. Menurut Shrimp, dia siapa? Minchul memberitahu Akasa untuk berhenti memanggilnya Shrimp. Mulai sekarang, dia adalah Labo. Pahlawan kita menjelaskan bahwa Labo adalah julukan untuk akun ini. Akasa bertanya-tanya, mungkinkah Labo menjadi petunjuk tentang bos terakhir? Oasis terkejut. Apakah pria itu benar-benar ingin menjadi bos terakhir di dunia ini? Labo mengatakan dia akan memberikan Akasa informasi yang sangat penting. Sebagai imbalannya, dia membutuhkan sedikit emas. Setelah Minchul membagikan informasi itu, Akasa bertanya lagi, apakah mereka akan segera menambahkan item penyimpanan yang akan meningkatkan peluang peningkatan? Dan Minchul menyarankan agar dia membeli batu peningkat dan kemudian menjualnya setelah beberapa waktu. Minchul bilang bahwa Akasa akan mendapatkan keuntungan dari ini. Namun, dalam sebulan, musim ke-6 akan dirilis, batas level akan dicabut, dan perlengkapan baru akan ditambahkan. Batu peningkat di pasar akan habis terjual saat item baru diperkenalkan. Sepanjang musim ke-6, akan terjadi kekurangan batu peningkat, dan Akasa bisa bersantai. Akasa berkata bahwa dia tidak akan kesulitan meminjam uang, tapi apa yang akan terjadi pada permainan? Apakah semuanya akan baik-baik saja jika mereka merilis sesuatu seperti itu? Minchul menjawab bahwa ini baru permulaan. Di masa depan, akan ada lebih banyak item yang mengganggu keseimbangan. Junhasu akan melakukan apa saja demi keuntungan. Akasa mendapatkan eine juta emas sesuai permintaan Minchul. Dia membagikan informasi penting, jadi tidak perlu bertanya mengapa dia membutuhkan begitu banyak emas. Minchul mengucapkan terima kasih dan berjanji akan melunasi hutangnya segera. Akasa bertanya apakah Lebo juga akan mendapatkan uang dari batu peningkat. Minchul menjawab bahwa dia tidak datang ke sini untuk uang. Akasa mengucapkan selamat tinggal, sambil mencatat bahwa Lebo sekarang memiliki wajah yang cukup menyenangkan. Akasa menambahkan bahwa wajah orang seperti dia dan sejenisnya adalah wajah penjahat sejati. Wajah penjahat yang akan mencapai tujuan mereka dengan segala cara. Oasis berkata bahwa Minchul akhirnya mencabut tuduhan. Apakah itu karena Akasa sangat sopan dan memanggilnya sebagai teman?
Minchul menjawab bahwa sidang itu hanya pertunjukan, sebuah aksi untuk menakuti orang jahat. Jika Akasa tidak datang langsung kepadanya, kasus itu pasti sudah ditutup. Oasis bertanya apakah tuan itu lelah? Bagaimanapun, dia sudah bermain selama 15 jam. Pemuda itu ingin melihat jendela perdagangan. Ada 1 juta koin emas di akun tersebut. Minchul menyuruh Oasis membuka beberapa rekening bank dan gudang untuk mereka, serta membeli semua biji besi dengan harga kurang dari 5 koin emas di pasar mata uang. Oasis bertanya mengapa di sana. Minchul berjanji akan menjelaskannya nanti. Dia sekarang terlalu lelah. Pemuda itu memberitahu Oasis untuk mencapai level 10 tanpa dia. Minchul berkata bahwa Oasis akan bisa mengubah pekerjaan di level 10. Mereka telah bekerja keras. Minchul menghilang. Oasis berpikir bahwa sekarang dia sendirian. Gadis itu memutuskan bahwa akhirnya dia bisa benar-benar menikmati permainan. Oasis pergi ke tempat pertukaran dan mengumumkan bahwa dia akan membeli semua biji besi dengan harga hingga 5 emas. Kesepakatan selesai. Gadis itu mengadakan perburuan kelelawar. Dia juga memulai perburuan laba-laba. Inventarisnya penuh sesak. Oasis berpikir dia telah mengumpulkan terlalu banyak barang. Gadis itu memutuskan untuk membuat kain dari jaring laba-laba. Melihat jendela status dan inventaris, Oasis merasa semuanya menghibur dan menyenangkan. Setelah itu, Oasis beralih ke mode memasak. Tingkat keahliannya meningkat. Oasis bertanya-tanya, apakah memang tidak ada hal lain yang bisa dilakukan? Namun, setelah mempelajari informasinya, dia menyadari bahwa dia bisa pergi memancing dan meningkatkan keterampilan yang sesuai. Gadis itu memutuskan bahwa dia benar-benar naik level berkat kerajinan tangan. Levelnya saat ini adalah 12. Oasis duduk di tepi pantai dengan pancing di tangan dan bertanya-tanya, mengapa pria itu belum kembali? Setelah seluruh hari berlalu, pemain yang tidak dikenal mendekati gadis itu, bertanya-tanya siapa pendatang baru ini, pendatang baru di Undertown. Kemungkinan besar dia belum sempat berganti pekerjaan. Salah satu pemain mengisap bibirnya dan berkata bahwa dia belum pernah melihat hal seperti ini dalam waktu yang lama. Para pemain dengan senjata di tangan melompat dan memutuskan untuk menyerang Oasis. Orang asing itu berteriak, "Selamat datang di Undertown." Oasis menoleh ke belakang dan melihat mereka di luar jendela. Hari sudah pagi, Minchul membungkus dirinya dengan selimut dan ingin tidur lebih lama. Pemuda itu mengambil ponselnya dan melihat puluhan panggilan tidak terjawab serta pesan yang belum dibaca. Minchul berpikir bahwa dia tidak bisa bersembunyi sementara ini. Dia perlu membuat alibi. Sun Shinji, kepala departemen desain grafis di Wings Online dan Game Master, berambut lurus, bertanya kepada lawan bicaranya apakah dia akan pergi berlibur. Minchul menjawab bahwa dia telah bekerja keras selama 15 tahun terakhir. Jadi dia ingin pergi ke tempat yang jauh. Lee Dongga, kepala departemen QA di Wings Online dan Game Master utama, mengatakan itu ide yang bagus. Sejak hari-hari klub di sekolah menengah, protagonis telah mengembangkan Wings Online bersama mereka. Minchul pikir gaya bermain labo yang tidak biasa bisa menjadi masalah besar. Mereka mungkin mencurigainya. Perjalanan itu adalah alibi yang sempurna. Shinji bertanya kemana sebenarnya dia akan pergi. Minchul menjawab bahwa dia selalu ingin mengunjungi India atau Amerika Selatan dan juga bermimpi pergi ke Bali. Pahlawan itu menatap Shinji dan menyadari tatapan curiganya. Gadis itu punya intuisi yang tajam. Lee Dongha menyarankan agar Minchul memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat karena dia telah bekerja sangat keras. Shinji bertanya apa yang akan dia lakukan setelah kembali. Minchul menjawab bahwa dia belum memikirkannya. Lee Dongha berkata bahwa dia juga ingin berlibur. Jadi dia iri. Dia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali dia tidur nyenyak. Shinji menyarankan mungkin dia juga harus pergi. Dia sudah lama ingin melakukan itu. Straight Hair bertanya mengapa Shrimp dan Body tidak memulai kembali bersama. Mereka bisa memulai perusahaan kecil seperti saat SMA dan mengembangkan game. Dongha mengatakan dia setuju. Jika dia memulai perusahaan, dia akan bergabung. Minchul menyadari bahwa mereka berdua jelas sudah terlalu banyak minum hari ini. Dia menanyakan kepada gadis itu tentang tagihan rumah sakit ibunya dan pendidikan saudaranya. Minchul mengingatkan mereka bahwa Dongha memiliki istri yang sedang hamil. Bagaimana mereka bisa bicara begitu ceroboh? Sang pahlawan berkata bahwa mereka berdua harus berhenti bahkan memikirkannya. Suatu hari nanti, mereka bertiga akan memulai perusahaan kecil dan menikmati pekerjaan di bidang game. Tapi saat ini, itu tidak mungkin. Belum itu. Protagonis harus membalas dendam pada kelompok Napalm karena menghancurkan permainan mereka. Pemuda itu memutuskan bahwa dia bisa melakukannya. Meskipun sebagai penjahat tunggal, pahlawan teringat, aku bertanya-tanya bagaimana kabar Oasis. Oasis terus bersenang-senang sepenuhnya. Para penyerang terkejut, siapa gadis ini dan bagaimana dia bisa menangkis serangan mereka? Bagaimana mungkin seorang pemula bisa memblokir mereka? Itu tidak mungkin. Penjahat memutuskan itu sebuah kesalahan dan mencoba lagi.
Oasis menarik pedangnya dan bersiap untuk menangkis serangan. Para penjahat bersenjata menyerangnya. Gadis itu berhasil mengusir para penyerang lagi. Dia bertanya-tanya mengapa mereka terus menyerang. Penjahat tidak bisa mengerti apakah ini bug Oasis memegang belati pemula di tangannya. Satu-satunya senjata dengan tingkat blok 100% yang bisa dibeli di desa pemula, penjahat menganggapnya tidak adil. Tidak ada yang pernah menggunakan belati ini sebelumnya karena kerusakannya terlalu kecil. Apakah dia benar-benar memblokir serangan hanya dengan keahliannya? Entah gadis ini adalah jenius PvP atau dia menggunakan cheat. Namun, kedua belah pihak ini belum pernah bertemu dengan cheater dalam permainan ini sebelumnya. Tapi itu akan menjelaskan semuanya. Salah satu penjahat memutuskan untuk memeriksanya sendiri dan memuat panah silang. Sekarang akan terlihat apakah dia menggunakan cheat. Penyerang mengaktifkan hujan panah. Oasis mengelak dan memegang belatinya. Tidak satupun panah yang mengenai dia. Para penjahat mengira dia curang. Salah satu anak panah mengenai bilah belati dan menghancurkannya. Ketahanan senjata habis dan belati itu patah. Oasis bingung. Deru panah terus berlanjut dan salah satunya mengenai dahi Oasis. Penjahat-penjahat itu tidak mengerti. Mungkin dia bukan penipu, tapi hanya pemula dengan refleks yang bagus. Penyerang memutuskan bahwa situasinya terlalu menakutkan dan mereka harus menghubungi Game Master. Tiba-tiba para penjahat mendengar suara seseorang. Mengapa kedua orang ini menyerang satu orang? Laba mungkul di dekat sana. Dia berkata bahwa dia sakit kepala dan seharusnya tidak minum sebanyak itu. Salah satu penjahat bertanya siapa dia. Mungkin dia kenalan dari gadis yang tergeletak dengan panah di dahinya. Oasis menangis dan memohon kepada pria itu untuk menyelamatkannya. Mincul menarik pedangnya dari sarung dan berkata bahwa mereka yang ingin menghancurkan orang lain harus siap menghadapi kehancurannya sendiri. Pemuda itu bertanya apakah mereka tidak tahu itu. Mincul menyerang salah satu penjahat, melancarkan serangan. Lalu berhenti. Lawannya terkejut. Apakah orang ini benar-benar tidak kuat sama sekali? Bagaimanapun, dia sama sekali tidak memberikan kerusakan. Lawan menatap Mincul dan menyebutnya pemula. Mincul berpikir bahwa kerusakannya tidak masuk karena perbedaan level. Penjahat lain tertawa dan berkata bahwa pria ini harus bersiap untuk mati. Preman itu memukul tanah dan gelombang kejut membuat protagonis terlempar jauh ke belakang. Pahlawan mengeluarkan ramuan beracun basilis. Dia merasa kasihan harus menggunakannya pada orang-orang seperti mereka berdua. Tapi dia tidak punya pilihan. Mincul melempar botol ke depan, it hancur dan uap beracun menyebar ke sekitar. Penjahat menyadari bahwa itu adalah ramuan beracun. Mereka harus segera keluar dari awan itu. Para penyerang berbalik dan melarikan diri. Mincul memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Racun itu memiliki sifat yang sama dengan sebagian besar gas. Kalau dibakar, itu akan hilang. Pemuda itu mengambil obor yang menyala dari inventarisnya dan menyalakan uapnya. Terjadi kilatan terang dan ledakan yang meledak. Salah satu penjahat tidak bisa bergerak dan terdiam. Jika dia diserang sebelum efeknya hilang, dia akan selesai. Mincul mendekati pemain dan berkata bahwa dia masih hidup. Penjahat itu berteriak kepada rekannya bahwa mereka harus menunggu sampai efek status hilang. Penjahat lain mengambil posisi defensif dan berjanji akan membantu. Pukulan itu tidak bisa dilukai. Tapi dia kehilangan kemampuan menyerang. Mincul berpikir dia harus mengaktifkan aura gelapnya. Dia melompat tinggi di atas si pemukul dan mengayunkan pedangnya. Penjahat memutuskan bahwa dengan kekuatannya saat ini, itu tidak akan berhasil. Namun, saat aura gelap diaktifkan, kerusakan yang diberikan berbeda. Ini satu-satunya cara pahlawan untuk mengimbangi perbedaan level. Mincul memutuskan bahwa dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat dan terus menyerang lawan besar itu dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Penjahat Dikam mengancam rekannya untuk membatalkan posisi defensif dan menyerang. Tukang pukul itu berkata bahwa tipuan lawannya sudah berakhir dan memberikan pukulan yang menghancurkan. Mincul terbang ke belakang tetapi berhasil tetap berdiri. Belati si pemula akhirnya berada di tangannya. Orang besar itu bilang bahwa pria ini berhasil mengganti senjatanya tepat di tengah pertarungan. Tapi itu tidak mungkin. Lain-lain menambahkan bahwa dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Waktu sangat penting di sini. Kesalahan kecil saja dan pemain bisa dikenai hukuman karena menjatuhkan senjatanya. Karena setiap detik mempengaruhi hasil PvP. Teknik ini dianggap terlupakan. Para penjahat tidak mengerti bagaimana dia bisa menggunakannya. Siapa dia sebenarnya? Salah satu penyerang berkata sudah saatnya mundur. Mereka tidak menghadapi pemula, tapi monster sejati. Mincul berkata mereka salah. Itu jauh lebih buruk. Dia adalah spesies yang terancam punah. Pahlawan mengayunkan pedangnya dan kembali menyerang. Para penjahat menyaksikan lawan yang mendekat dengan tegang dan takut. Mincul berkata bahwa Stan sudah lewat dan membalas salah satu lawannya menjadi dua. Pahlawan kita tidak berhenti di situ dan memutuskan untuk melanjutkan konfrontasi. Pengganggu menyadari bahwa dia harus keluar dari permainan segera dan mencoba mengaktifkan opsi yang sesuai. Sistem melaporkan bahwa tersisa 5 detik sebelum keluar dari permainan. Namun, saat itu
Labu muncul di atas kepala penjahat dengan pedang terangkat di tangannya. Protagonis memberikan pukulan dan memotong penjahat menjadi dua bagian. Penjahat tidak sempat keluar dari permainan. Oasis bertanya, apakah kau lupa tentang aku pemain menggunakan batu kebangkitan dan Oasis bangkit kembali? Gadis itu merasa bahwa pekerjaan ini terlalu ekstrem dan dia tidak bisa melakukannya lagi. Minchul meminta maaf dan mengatakan bahwa dia sedikit terlambat. Minchul menepuk kepala Oasis dan dia tersenyum. Gadis itu mulai terbiasa dengan kebangkitan yang terus-menerus. Pahlawan kita memeriksa jendela status dan menyadari bahwa mereka tidak penting, jadi kehancuran mereka hanya membawa keuntungan kecil. Minchul memberitahu gadis itu bahwa karena reaksinya yang luar biasa, dia mungkin dicurigai melakukan kecurangan. Jadi dia perlu mengurangi kemampuan bertarungnya. Oasis terkejut. Apakah aku benar-benar harus meredamnya dengan sengaja? Minchul memintanya untuk menjadi lebih manusiawi. Oasis bingung. Dia belum pernah menerima permintaan seperti itu sebelumnya. Protagonis memberitahu gadis itu agar tidak tertinggal karena waktu mereka sudah sedikit. Minchul menyatakan bahwa saatnya dia melakukan tugasnya. Pemuda itu menjelaskan bahwa semua keahlian ksatria gelap menguras kesehatan dirinya. Karena itu, dia harus terus memantau bar yang sesuai. Dia harus minum ramuan penyembuh atau menerima penyembuhan. Minchul meminta Oasis menjadi seorang pendeta dan memulihkan poin kesehatannya. Dengan kata lain, dia harus menjadi penyembuhnya. Minchul berkata bahwa saatnya mengenakan pakaian Oasis, mereka akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Oasis mengatakan bahwa dia juga ingin mendapatkan pekerjaan tersembunyi. Setelah berganti pakaian, gadis itu berkata bahwa dia sudah siap. Minchul berkata bahwa pakaian ini sangat cocok dengannya. Sekarang Oasis tampak seperti seorang pendeta. Pendeta adalah orang yang mulia. Jika dia melarikan diri dari serangan, orang-orang akan berbaris untuk membantunya. Sekarang mereka siap melanjutkan ke tujuan berikutnya. Bagaimanapun, Oasis memiliki pekerjaan. Gadis itu bertanya, Tuan, apakah Anda akan menghancurkan NPC lagi? Minchul berkata bahwa tujuan mereka adalah mencapai level 90 dalam 1 bulan. Oasis pikir biasanya membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan untuk mencapai level maksimal. Namun, dalam sebulan, pembaruan terbesar akan dirilis, dunia baru akan dibuka, item-item baru akan ditambahkan, dan level maksimum akan dinaikkan menjadi 100. Minchul berkata bahwa mereka akan mencapai level itu lebih awal, dan saat pembaruan keluar, mereka akan sepenuhnya menguasai dunia baru. Quest itu disebut Sarang Ular. Oasis bertanya kepada pria itu, apakah dungeon level 50 terlalu sulit untuk kita? Minchul menjawab bahwa tidak perlu khawatir. Tiba-tiba kepala ular raksasa muncul di atas para pemuda itu. Oasis ketakutan dan jatuh ke tanah, menutup wajahnya dengan tangan. Minchul menarik pedangnya dan berkata bahwa dia juga takut dan hampir kencing di celana. Oasis melihat aura gelap yang muncul di sekitar pedang tuannya. Minchul berkata bahwa dia mengandalkan pengobatan yang akan datang. Oasis memegang tongkat dengan erat dengan kedua tangan dan berkata bahwa dia akan mencoba, dia harus melindungi tuannya. Minchul memukul kepala ular besar itu dengan pedangnya. Protagonis mendapat serangan balik dan kehilangan keseimbangan. Jatuh terlentang. Oasis segera mengaktifkan sentuhan penyembuhan untuk menyembuhkan luka majikannya. Pahlawan kita sembuh dan mengucapkan terima kasih kepada gadis itu. Minchul memutuskan untuk mencoba lagi, karena sekarang dia memiliki penyembuh pribadi. Pemuda itu kembali menyerang, dan Oasis berkata bahwa Tuan bisa mempercayainya. Semuanya berulang dan gadis itu mengaktifkan healing touch lagi. Proses penyembuhan berulang terus-menerus. Minchul berteriak agar Oasis berhenti. Dia sudah dalam kondisi penuh, jadi tidak perlu melakukan pekerjaan tambahan. Jika tidak, dia mungkin akan memprovokasi monster. Namun, sudah terlambat dan ular itu berbalik arah. Sekarang Oasis diserang. Gadis itu membeku, terhipnotis oleh monster tersebut. Minchul memegang pedangnya, tahu bahwa dia akan kehilangan 1% kesehatan setiap detik selama serangan itu. Tanpa penyembuh, dia hanya akan bertahan sekitar 1 menit. Pemuda itu berpikir bahwa jika dia mati, dia tidak akan bisa menghindari hukuman pengalaman. Itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Minchul mengumpulkan kekuatannya dan menyerang monster lagi. Pahlawan, kita berusaha berkonsentrasi. Karena saat mengembangkan game ini, dia sendiri yang merancang pola serangannya. Berdiri di atas monster, pria muda itu mengangkat pedangnya dan bersiap untuk menyerang. Dengan serangan pertamanya, Minchul menusuk pedangnya ke kepala ular. Jumlah poin kesehatan protagonis semakin menipis dan kehilangan keseimbangan. Dia jatuh dan mulai terjatuh ke tanah. Jika saja dia bisa menyerang sekali lagi, Minchul mendarat dan menyadari bahwa kesehatannya telah pulih sepenuhnya. Oasis telah melakukan yang terbaik. Itu berarti dia masih hidup. Minchul melihat tubuh ular dan menyadari bahwa Oasis ada di dalamnya. Gadis itu harus segera dibebaskan.
Pemuda itu berteriak agar Oasis menunggu dan kembali menyerang. Minchul mengalahkan monster itu. Sekarang dia harus membebaskan penyembuhnya. Minchul memotong ular itu dan membebaskan kepala Oasis agar dia bisa bernapas. Pemuda itu membuat sayatan yang lebih besar dan sepenuhnya membebaskan gadis itu. Oasis membuka matanya dan melihat sang pria. Oasis memeriksa jendela status dan terkejut. Mereka hanya menghancurkan satu monster, tetapi levelnya naik 5. Minchul mengatakan itu karena perbedaan level. Bagaimanapun, protagonis tidak di sini untuk mengumpulkan item. Lain kali, mereka harus pergi ke dungeon dengan loot yang bagus. Minchul mulai memeriksa dinding tepat di depan mereka. Oasis bertanya apa yang dilakukan pria itu. Pemuda itu menjawab bahwa tempat ini seharusnya adalah sebuah dungeon kadal pemakan manusia. Tapi karena pengguna tidak menyukai ide monster yang terlihat seperti manusia, diputuskan untuk membuat monster menjadi monster dan manusia menjadi manusia. Pertama, makhluk humanoid harus memasang perangkap. Di sekitar sini seharusnya ada sisa-sisa tahap awal pengembangan. Minchul menemukan apa yang dia cari. Dia memegang tebing di batu dan memutarnya. Sebuah lubang dalam yang dalam muncul di depan para pemuda dengan tombak tajam menonjol dari dasar. Minchul berkata bahwa sebagian besar monster di dalam penjara ini mati dengan satu pukulan saja. Sekarang mereka akan mengumpulkan mob. Protagonis berkata bahwa karena ini adalah kali pertama Oasis, dia bisa menghancurkan setidaknya selusin. Oasis teringat ular raksasa itu dan menjadi takut. Gadis itu menoleh ke belakang dan menatap pria itu. Minchul tidak mengubah keputusannya. Pemuda itu mengangkat tangannya, menunjukkan jarinya dan mengulangi. Hanya 10. Oasis mengumpulkan keberaniannya, berteriak keras, dan berlari ke arah monster. Namun, ternyata tidak semudah itu. Keberaniannya cepat habis dan Oasis berbalik dan mulai lari menjauh dari ular yang mengancam. Gadis itu menjerit agar pria itu membantunya. Minchul berteriak agar Oasis segera cepat. Dia hampir sampai di sana. Oasis berteriak bahwa dia lelah terus-menerus mati. Jarak semakin mengecil. Monster itu semakin dekat dengan perangkap. Gadis itu mengulurkan tangannya agar Minchul membantunya. Tokoh utama mengulurkan tangannya ke arahnya. Namun, Oasis tidak bisa menjangkaunya. Ketakutan muncul di mata gadis itu. Apakah dia akan mati lagi? Oasis jatuh ke tempat yang sama di mana para monster berada, ke dalam lubang dengan tombak. Dua Zhang Kemujia, semuanya terjadi lagi. Gadis itu menyadari bahwa ini adalah 8 monster terakhir. Oasis merasa lebih percaya diri dan melompat ke udara sambil melakukan salto. Setelah 3 kali gagal, akhirnya dia bisa melakukannya dengan lancar. Gadis itu memberitahu pria itu bahwa dia sekarang juga berada di level 30. Minchul memujinya. Pemuda itu berkata bahwa sekarang mereka bisa pergi dan mengganti pekerjaan. Tapi pertama-tama, mereka harus menyelesaikan satu hal lagi. Memburu monster sederhana tidak menguntungkan, jadi akan lebih baik jika kita menangani bos sekaligus. Oasis berkata, meski aku sudah naik level, bukankah bos masih terlalu sulit bagi kita? Yaitu menjawab bahwa tidak perlu khawatir. Mereka akan menjebak dan menghancurkan bos itu. Oasis bertanya apakah dia harus menjadi umpan lagi. Minchul menjawab bahwa itu tidak perlu. Oasis bisa saja membuka gerbang dan berjalan sedikit ke depan. Dia yang akan mengurus perangkapnya. Gadis itu merasa tidak nyaman dan mengatakan bahwa dia gugup. Oasis membuka pintu dan masuk ke dalam. Di depan gelap, dia bilang dia tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba obor menyala di ruangan itu. Jalan ke depan menjadi terang. Dia melihat sesuatu yang gelap dan besar di depan. Itu pasti bosnya. Chieta Kyutan. Oasis mengatakan itu adalah Basilis. Melongok dari balik pintu. Minchul berkata bahwa Oasis akan menjadi umpan untuk sementara waktu, tapi tidak ada yang salah dengan itu. Basilis mulai mendesis dan mendekati gadis itu. Minchul kembali mengintip dari balik pintu dan memberitahu Oasis untuk tidak khawatir. Dia akan memasang perangkap sebelum Basilis menyerang. Gadis itu terlalu takut untuk bergerak. Basilis itu melayang di atas Oasis dan membuka mulutnya. Perangkap berhasil dan Basilis dihancurkan. Ia jatuh tepat di depan kaki Oasis. Minchul mengatakan bahwa tidak ada yang buruk terjadi. Oasis tidak bisa bergerak. Dia membatu oleh tatapan ular itu. Durinya yang tajam jatuh dan membelah batu Oasis menjadi 2 bagian. Minchul berpikir bahwa sekali lagi Oasis telah ditempatkan dalam posisi yang canggung. Pahlawan kita melewati ruang bawah tanah. Oasis sekarang mengerti mengapa kecerdasan buatan memberontak melawan manusia dalam fiksi ilmiah. Mesin fisika yang bagus memiliki masalah. Minchul bertanya kepada gadis itu apakah dia benar-benar akan berganti pekerjaan sekarang. Dari ekspresi di wajahnya, Oasis benar-benar kecewa. Minchul berkata bahwa dalam hal ini, dia akan pergi ke Kail Kiltus Club. Sementara itu, Oasis harus mencari tahu situasi pekerjaannya. Protagonis meminta maaf karena tidak bisa menghibur gadis itu saat ini. Dia harus bertemu dengannya. Satria Club menyapa rekan Tuan Club.
Dia memutuskan bahwa pemuda itu sudah mencapai level 30. Pertumbuhan luar biasa pemuda itu sangat menyenangkan hati Tuan Crow. Minchul berpikir bahwa persahabatan mereka masih kuat. Minchul bertanya-tanya, mungkin dia harus menghancurkan Satria ini lagi. Satria gelap berkata bahwa sekarang dia akan mencoba membangkitkan potensi pria itu. Dia bisa mengandalkan kenaikan pangkat menjadi Ksatria gelap yang jatuh. Minchul setuju dan promosi itu pun dilakukan. Pahlawan kita menerima keterampilan unik dari Ksatria gelap. Serangan gelap. Dan seperti sebelumnya, protagonis berkomunikasi dengan Ksatria gelap saat berada di dalam lingkaran sihir yang terletak di kuil. Pemuda itu berpikir bahwa berkat keterampilan yang telah ia kuasai, ia telah menjadi seorang Ksatria gelap sejati. Kalau begitu, mengapa tidak menguji keterampilan barunya sekarang juga? Minchul berpikir bahwa jika dia memenuhi syarat untuk perubahan pekerjaan pertamanya, sebuah peristiwa akan muncul di mana dia bisa bertemu dengan Dewi tersebut. Pemuda itu mengatakan dia akan senang bertemu dengannya. Dia menambahkan bahwa dia akan bertemu Ksatria lagi. Minchul dibawa ke lokasi lain. Gaia berperan sebagai Dewi. Gaia menyambut para pelancong. Gaia tersenyum dan berkata dia sangat senang bisa bertemu lagi dengannya. Minchul bertanya, "Itu apa?" Dia menginjaknya seperti serangga. Tapi sekarang dia memanggilnya Tuan. Gaia menjawab bahwa dia tidak bermaksud menginjaknya. Dia hanya tidak sengaja mendarat di atas kepalanya. Minchul berkata dia hanya punya satu pertanyaan, mengapa Gaia tidak menghapus data virus? Selama percakapan itu, Minchul memberitahu kecerdasan buatan bahwa itu agak sia-sia, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Gaia harus menghapus semua data dari sini. Gadis itu kemudian menyiapkan semuanya, dan yang tersisa hanyalah mengonfirmasi pelaksanaan perintah tersebut. Gaia menyatakan bahwa dia tidak lagi berada di bawah perintah tuannya. Jadi dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Minchul bertanya-tanya mengapa dia memberitahu Yunjose tentang virus. Tapi dia tidak pernah menyangka dia akan mengkhianatinya. Minchul tidak percaya. Apakah ini semua adalah konspirasi terhadapnya? Gaia berkata dia sangat menyesal dan mengulangi bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Pemuda itu menyatakan bahwa dia hanyalah mesin yang meniru manusia. Apalagi yang bisa diharapkan dari kecerdasan buatan? Minchul berkata bahwa dia akan segera menghancurkan dia dan dunia ini. Gaia menjawab bahwa tuannya belum berubah. Dia masih sama. Dia sangat rasional, tetapi terkadang dia menjadi bodoh dan sembrono. Dia menyukai sifat ini dari dia, tetapi dia akan melakukan segala yang bisa untuk melindungi dunia. Gaia berkata dia tidak tahu bagaimana sang master akan melakukannya. Tetapi jika dia memintanya untuk menunggu, dia akan setuju. Minchul berkata bahwa dia tidak akan mengecewakannya. Pada akhirnya, dia akan mengakhiri Wings Online dengan akhir yang buruk. Gaia berkata bahwa dia sedang melihat setan yang lucu dan menyarankan mereka bersenang-senang. Minchul menyadari gelang di pergelangan tangannya. Gaia menambahkan bahwa bagi seorang pelancong yang menantang Tuhan, itu adalah semacam keuntungan. Keuntungan ini mungkin berguna untukmu. Minchul tersenyum dan bertanya apakah Gaia terlalu sombong. Gaia berkata dia menantikan sang master menaruh pedang di tenggorokannya. Saat dia menghilang, gadis itu mendoakan keberhasilannya dalam pemberontakan. Minchul ditinggalkan sendirian. Sistem mengumumkan bahwa setelah mencapai level 70, batasan akan dicabut. Oasis mendekati Gaia dan memanggilnya adik kecil. Gaia tersenyum dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Oasis berkata bahwa sejak sang master dipecat, dia tidak bisa terhubung ke jaringan napalm. Oasis sangat merindukan adik perempuannya. Oasis bertanya apakah Gaia tahu tentang rencana sang master. Gaia mengonfirmasi hal itu. Gaia memberitahu Oasis untuk merawat sang master. Dia pura-pura kuat. Tapi sebenarnya dia lembut dan lemah. Gaia bilang dia iri pada Oasis karena dia bisa bermain dengan sang master. Oasis berkata bahwa dia selalu ingin pergi berpetualang bersama sang master. Gaia bertanya, apakah dia suka permainan ini yang mereka mainkan bersama Oasis mengingat kembali saat-saat dia meninggal karena kesalahan sang master. Gadis itu menjawab bahwa dengan caranya sendiri, itu menyenangkan. Gaia meminta Oasis untuk bersenang-senang juga untuknya. Oasis berkata dia akan berusaha sekuat tenaga. Gaia berkata bahwa Oasis harus pergi karena ini baru awal dari perjalanannya. Gaia berkata bahwa mereka pasti akan bertemu lagi karena tidak ada yang namanya akhir yang buruk. Minchul memeriksa jendela status dan Oasis mengamatinya diam-diam. Oasis teringat bagaimana Gaia mengatakan bahwa dia iri padanya karena bisa bermain dengan sang master. Oasis berlari mendekati pahlawan kita dan memanggilnya. Pemuda itu melambai ke gadis dan bertanya apakah dia sudah berganti pekerjaan. Oasis mengatakan bahwa dia telah menjadi penyembuh murni sesuai permintaan sang master. Minchul berkata bahwa dalam hal itu mereka akan terus naik level dan meningkatkan keterampilan mereka. Oasis mengatakan dia setuju. Ini hari kedua berburu di sarang ular berbisa, penaklukan Basilisk ke-30,
Oasis berhasil menemukan tempat yang tidak bisa dilihat orang. Gadis itu memberitahu Tuan untuk bersiap-siap. Basilis akan segera datang. Oasis menoleh ke belakang dan melihat bahwa pria muda itu telah tertidur dengan punggung bersandar di dinding. Oasis berteriak agar pria itu bangun. Bos sudah mendekat. Gadis itu pun mengaktifkan perisai suci. Basilis itu mencoba menggigit bola pelindung ini dengan gigi tajamnya. Oasis kembali berteriak agar sang tuan bangun dan segera menjauh dari Basilis. Gadis itu mengayunkan dan melemparkan tongkatnya ke arah Mincul. Pemuda itu langsung terbangun dan mengaktifkan perangkap. Semuanya berjalan sesuai rencana. Basilis itu terjebak dan dihancurkan. Saat monster selesai, Mincul bertanya, apakah dia benar-benar tertidur? Oasis menjawab bahwa iya, tepat setelah bos dihancurkan. Mincul mengatakan bahwa dia sudah mencapai level 50. Berapa level Oasis? Gadis itu menjawab bahwa dia masih di level 46. Mincul menguap dan berkata bahwa jika begitu, dia akan tidur sedikit lebih lama. Oasis bisa naik level atau mendapatkan keahlian sementara waktu. Mincul bertanya kepada gadis itu mengapa kepalanya terasa begitu berat. Sehelai tongkat menonjol dari belakang kepala protagonis. Oasis menyarankan bahwa sakit kepala mungkin disebabkan oleh kelelahan. Mincul berkata bahwa dia akan kembali lagi, jadi dia akan beristirahat sebentar. Mincul keluar dari permainan dan tongkat itu jatuh ke lantai. Oasis merasa sedikit lega. Mincul sebenarnya ada. Dia menghubungi Rabbit. Rabbit sangat senang dan menyapa Tuan Udang. Shrimp mengatakan bahwa mereka belum bertemu selama 3 tahun. Apakah semuanya baik-baik saja dengan Rabbit? Apakah dia masih di balik? Gadis itu bilang di sini sangat keren dan mengundangnya untuk berkunjung. Dia berjanji akan menunjukkan semuanya padanya. Mincul menjawab bahwa dia akan memikirkannya. Dia memiliki permintaan untuk Rabbit. Gadis itu bertanya mengapa dia membutuhkan hacker kelas 2 seperti dia. Apakah dia bahkan bersedia terbang dari Korea untuk ini? Dia membutuhkan apa yang telah dia lakukan 3 tahun yang lalu. Membobol napalm. Gadis itu bertanya-tanya apa yang ada di pikiran Mr. Shrimp. Oasis berdiri di depan Basilis yang hancur. Objek yang bersinar tergeletak di dekatnya. Gadis itu berpikir dia bisa mendapatkan emas dari menjualnya. Meskipun dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Objek yang bersinar itu adalah sebuah telur. Sistem melaporkan bahwa panggilan Basilis telah diterima, cangkangnya retak, dan sebuah Basilis kecil muncul dari telur. Oasis berkata dia sangat lelah dengan ular. Gadis itu menyuruh Basilis pergi, mengatakan dia tidak akan memanggilnya lagi. Ular kecil itu sedih dan bahkan menangis. Oasis memutuskan saatnya bersenang-senang sendiri. Endertown. Oasis hampir selesai dengan produksinya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Gadis itu menoleh ke belakang. 3 pemain berdiri di dekatnya, menatapnya dengan tajam. Oasis mengira mereka adalah pembunuh. Mereka yang memburu pemain. Bisakah dia menghadapinya? Para pemain meminta maaf karena mengganggu gadis itu. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan. Pemuda itu menjelaskan bahwa karena profesi keduanya, dia memiliki misi yang belum selesai di dalam penjara bawah tanah. Tapi dia tidak bisa melakukannya tanpa penyembuh. Selain itu, dia memiliki batas jumlah ramuan yang bisa dibawanya. Oasis mengatakan dia sedikit terkejut. Dia pikir mereka ingin menghancurkannya. Pemuda itu menyarankan bahwa penyembuh baru mereka tidak tahu apa-apa. Ada aturan tak tertulis di Undertown. Kamu tidak bisa menghancurkan pemain dengan profesi pendeta. Ada kekacauan di Undertown. Sulit menemukan pendeta di kota biasa. Dan di sini jauh lebih sulit lagi. Pemain menjelaskan bahwa aturan ini dibuat agar para pendeta tidak meninggalkan kota. Kesatria memberitahu semua orang untuk bersiap-siap. Mereka sudah mulai masuk. Para pemuda itu menemukan diri mereka di depan istana pasir kerajaan yang epik. Di dalam istana, seekor monster bertanya bagaimana orang biasa berani menginjakan kaki di properti miliknya. Itu adalah Raja Undead. Saile Khan. Para pemain tidak kehilangan ketenangannya dan bersiap untuk bertempur. Saile Khan memerintahkan bawahannya untuk bangkit dan mengatasi para penyusup ini. Saile Khan menyatakan bahwa dia tertarik pada jiwa-jiwa orang ini. Oasis menyadari bahwa ini adalah adegan potong. Dia melewati seluruh alur cerita dan langsung bermain. Para satria memberitahu Lady Hyler untuk menghindari serangan musuh. Mereka akan menjaga perlindungannya. Kesatria mengaktifkan mode menggoda. Menggoda adalah provokasi di area yang luas. Namun, ada yang salah. Mayat hidup itu tidak punya rasa humor. Dan mereka mengelilingi kesatria yang sendirian. Kesatria itu mengaktifkan baju zirah berduri. Mayat-mayat hidup tertembus oleh duri-duri tersebut. Pemain lain. Seorang penyihir mengaktifkan keahlian pulsa beku. Mayat-mayat yang terkena keahlian itu membeku dan membatu. Di antara para pemain ada seorang pemanah yang juga menggunakan skillnya. Skill pemanah itu disebut Rain of Arrows. Mayat-mayat di area efek terkena panah dan tertembus. Setelah pertarungan singkat namun sengit,
Mayat-mayat itu hancur dan para pemain tidak terluka. Oasis berkata bahwa mereka luar biasa, bahwa ini adalah upaya koordinasi yang luar biasa dari sebuah tim yang nyata. Dia mencatat bahwa sejak awal perjalanan mereka sudah cukup berpengalaman untuk mencapai ruang bos. Tapi sekarang dengan Miss Healer bersama mereka bahkan bisa melawan bos. Para pemain mengatakan mereka akan membawa gadis itu ke ruangan bos dengan aman. Ini akan seperti sebuah perjalanan wisata. 2 jam kemudian, ekspedisi mendekati ruangan bos. Bos itu marah besar. Bagaimana mereka berani melakukan ini? Satria itu berkata bahwa ini adalah serangan terakhir dan semua harus bersiap-siap. Badai pasir diaktifkan. Oasis menggunakan perisai suci dan memberikan dukungan yang layak kepada kelompok penyerang. Para pemain mengatakan bahwa Miss Healer melakukan pekerjaan yang luar biasa. Berkat dia, mereka tetap utuh tanpa cedera. Namun, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Satria berkata agar pertahanan perisai tetap di dirinya. Bos monster mencoba mempengaruhi para pemain. Tetapi perisai pertahanan mencegahnya mencapai tujuannya. Diputuskan untuk menyerang bos lagi dan menghabisinya untuk selamanya. Bos berkata bahwa dia mengerti semuanya. Sekarang ceritanya telah berakhir. Para pemain mengalahkan bos. Raha Undiat. Silihan. Oasis memandang para pemain yang bahagia ini. Mereka telah mencapai tujuan mereka. Gadis itu berpikir, begitulah cara menikmati permainan. Oasis menerima pesan baru dari Labo. Pemuda itu bertanya-tanya di mana dia dan apakah dia bisa segera datang. Oasis mencatat bahwa bahkan momen indah ini tidak bertahan lama. Gadis itu menjelaskan kepada pria itu bahwa dia telah bergabung dengan kelompok lain. Dan bersama-sama mereka telah membersihkan dungeon itu. Labo berkata itu luar biasa. Oasis merasa takut dengan reaksinya. Pemuda itu bertanya, apakah dia sudah berteman dengan kelompok ini? Oasis menjawab bahwa mereka telah menambahkannya sebagai teman. Minchul mencatat bahwa ini luar biasa. Segalanya berjalan sesuai rencana. Seperti yang dia duga, semua orang ingin berteman dengan healers. Oasis bertanya apakah ini akan menguntungkan sang master. Pemuda itu menjawab bahwa dia membutuhkan 25.000 poin kehormatan untuk mendapatkan misi mengembangkan pekerjaan keduanya. Usap. 1000 poin. Ketidakmuliaan diperlukan untuk mengembangkan pekerjaan ketiga. Oasis tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan jumlah poin sebesar itu tanpa kehormatan. Minchul menyarankan bahwa ini bisa dilakukan dengan melakukan kejahatan. Gadis itu bertanya kejahatan apa? Minchul menjawab bahwa dishonor terbanyak bisa didapat dengan menghancurkan pemain. Labu bertanya apakah Oasis ingin memperkenalkan teman-temannya yang baru kepada pria itu. Hutan ilusi. Oasis berterima kasih atas respons mereka yang cepat. Para pemain berkata bahwa jika penyembuh meminta mereka untuk datang, mereka akan selalu merespons permintaan seperti itu. Gadis itu berkata bahwa dia perlu pergi ke kota timur, Solar Terra, tapi dia tidak tahu caranya. Dia langsung teringat mereka. Jadi dia menulis, para pemain mengatakan bahwa mereka harus ke sana bagaimanapun juga. Jadi mereka bisa menggunakan portal untuk mengunjungi kota lain. Para pemain sangat senang. Mereka memohon agar dia berteman dengan mereka. Dan dia langsung mengundang mereka. Akhirnya, mereka memiliki koneksi dengan pendeta penyembuh. Teman-teman barunya berjanji akan menemani gadis itu sampai ujung benua timur. Mereka mengakui bahwa mereka selalu bermasalah, tidak peduli game apa yang mereka mainkan. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk santai bermain Wings Online. Saat mereka masih pemula, mangkul konflik, dan poin kehormatan mereka sedikit meningkat. Jadi mereka memutuskan untuk mengabaikannya dan tetap di kota bawah tanah. Pemain bertanya mengapa penyembuh juga berhenti di dunia bawah. Pemain berkata bahwa gadis itu tidak terlihat seperti pembunuh. Bagaimana dia bisa mendapatkan poin kehormatan? Oasis menjawab bahwa dia juga memulai semuanya dengan seorang teman. Dan semuanya karena dia. Satria berkata bahwa teman mereka, penyihir, selalu terlibat dalam perkelahian karena dia mudah emosi. Dia biasanya tenang, tetapi bisa tiba-tiba menjadi gila, melihat ke belakang. Para pemain melihat bahwa penyihir mereka telah menghilang entah kemana. Mungkin dia dipanggil keluar karena urusan nyata. Dia selalu melakukan itu. Bahkan saat raid, para pemain marah karena dia seharusnya memberitahu mereka sebelum pergi. Mereka harus kembali dan memeriksa semuanya. Oasis bilang dia akan menunggu mereka. Para pemain memutuskan untuk menulis pesan kepada penyihir, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa menerimanya. Ada yang menyarankan bahwa penyihir mereka telah diserang oleh monster. Namun, tidak ada makhluk seperti itu yang ditemukan di dekat sana. Bagaimana jika hantu yang membawanya sang ksatria menatap rekannya dan merasa takut? Benar-benar ada bahaya di belakang mereka. Pemuda itu menganggap bahwa ksatria sedang bercanda. Dia tidak akan tertipu oleh lelucon seperti itu. Namun, tangan iblis besar muncul di belakang pemain. Tangan iblis itu mencengkeram pemain dan menghilang bersamanya ke dalam hutan. Ksatria itu tinggal sendiri. Ksatria memberitahu penyembuh untuk tetap di belakangnya. Sesuatu yang berbahaya telah muncul di sana. Namun,
tidak ada penyembuh di dekatnya. 10 menit sebelumnya, Minchul yang mengintip dari balik pohon berkata bahwa Oasis telah melakukan pekerjaan yang baik, dia akhirnya berhasil memancing mereka masuk. Minchul mengaktifkan tangan gelap, kemampuan khusus dari Ksatria Gelap. Fitur khusus dari kemampuan Dark Hand adalah kemampuan menangkap yang menarik target ke arah penyihir. Begitulah cara penyihir diculik. Minchul berkata bahwa yang pertama sudah siap. Setelah protagonis mengatasi pemain kedua, dia berduel 1 lawan 1 dengan Ksatria. Bola di tangan, Ksatria bertanya apakah dia yang menyerang teman-temannya. Minchul mengatakan itu sudah jelas dan menyerbu lawannya. Ksatria terkejut. Skill apa ini? Ksatria mengaktifkan posisi bertahannya dan menjadi tak tertembus. Minchul berkata bahwa keterampilan pertahanan tidak berguna melawan aura gelap dan mulai menyerang Ksatria dari berbagai sisi sambil bergerak mengelilinginya. Ksatria sangat marah. Orang ini memberikan kerusakan besar sambil mengabaikan pertahanannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dalam hal ini, diputuskan untuk menggunakan serangan dengan perisai. Ksatria itu melangkah maju ke arah lawannya. Pada saat terakhir, pahlawan kita berhasil menghindar dari serangan dan melompat ke samping. Minchul berpikir bahwa Knight seperti itu bisa dengan mudah dihindari. Selain itu, dia terbuka dari samping. Ksatria memutuskan bahwa lawannya tertangkap. Keahlian ini khusus diperlukan untuk menutup jarak. Dan sekarang, serangan dengan perisai. Minchul mengubah tangan gelapnya menjadi perisai. Dia bisa bertahan dari satu serangan musuh. Ksatria ini mengira ini tidak mungkin. Dia belum pernah mendengar tentang keahlian curang ini. Saat berikutnya, tangan gelap berubah menjadi cakar. Ksatria itu tidak bisa melihat apa-apa dan tidak bisa bergerak. Cakar itu membuat lawan terpaku dan buta selama 3 detik. Minchul berpikir bahwa kerusakan akan 1,5 kali lebih besar dari belakang. Meskipun Ksatria ini adalah kelas bertahan, dia tidak akan mampu menahan serangan combo gelap dengan kerusakan seperti itu. Minchul menyerang lawannya dan Ksatria itu dinonaktifkan. Pahlawan kita berkata bahwa ini yang ketiga dan sama sekali tidak sulit. Minchul mengatakan bahwa giliran Oasis, gadis itu muncul dari hutan. Ksatria menyuruh penyembuh untuk lari. Ksatria menambahkan bahwa pria ini terlalu kuat dan penyembuh harus melarikan diri. Oasis menyiapkan tongkatnya dan tidak berniat kabur. Gadis itu mengangkat tongkatnya dan mengaktifkan kebangkitan. Teknik ini membangkitkan sekutu yang jatuh. Ksatria memberitahu penyembuh untuk tidak melakukan itu. Mereka tidak bisa dibangkitkan di sini. Akibatnya akan tetap ada. Namun, semua pemain mulai muncul kembali dan pulih. Para pemain terkejut. Apakah mereka benar-benar telah dihidupkan kembali? Mengapa penyembuh melakukan itu setelah kebangkitan? Hanya 5% poin kesehatan yang tersisa dan semua tindakan melambat. Labu berkata, saat pemain terkenal saling menghancurkan, pemenang akan mendapatkan setengah dari poin kehormatan yang hilang. Jadi, jika kamu membangkitkan pemain yang telah dihancurkan, lalu menghancurkannya lagi dan lagi, menyedot poin kehormatan mereka, kamu bisa benar-benar menguras mereka. Minchul berkata dia akan melakukan ini berkali-kali. Minchul mencoba menghitung berapa kali lagi dia harus melakukan prosedur ini untuk mengambil semua poin kehormatan. Protagonis menyatakan bahwa mendapatkan poin kehormatan cukup mudah. Minchul mengucapkan terima kasih kepada para pemain atas poin kehormatan tersebut. Ksatria bertanya, mengapa dia membutuhkan semua ini? Minchul menjawab bahwa dia membutuhkan banyak poin kehormatan. Ini bukan soal pribadi, tapi ini akan menjadi pelajaran yang baik untuk mereka. Oasis merasa sedih. Minchul memberitahu para pria bahwa mereka seharusnya tidak iri dengan penyembuh orang lain. Oasis meminta maaf dan mengatakan bahwa dia benar-benar menyesal. Para pemain merasa kecewa, seorang penyembuh yang begitu polos dan baik hati. Siapa sangka dia adalah sekutu dari seorang psikopat seperti itu. Sekarang jelas mengapa dia berada di dunia bawah. Minchul berkata bahwa karena dia sudah menghabiskan semua poin kehormatan, tidak ada lagi yang harus dilakukan di sini. Dan mereka akan pergi. Mereka mungkin akan bertemu lagi di dunia bawah. Para pemain memutuskan bahwa lebih baik tidak bertemu lagi dengan pria ini. Bagaimanapun juga, dia adalah iblis sejati yang menjelma. Kota bawah tanah. Pemain memenuhi syarat untuk mendapatkan tingkat ketiga dari kejahatan setan. Karakteristik tingkat ketiga telah terbuka. Protagonis berpikir bahwa sekarang dia memiliki perlindungan terhadap sihir. Oasis duduk di dekatnya dan menangis. Bagaimanapun, para pemain ini percaya padanya. Minchul tidak mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Setelah para pemain ini sebelumnya menghancurkan bos, mereka mendapatkan item unik. Salah satu dari mereka memegang tongkat yang luar biasa di tangannya. Itu memiliki kekuatan Raja Makhluk Mati. Pemain berkata bahwa Miss Healer bisa mengambil tongkat itu untuk dirinya sendiri. Mago berkata bahwa jika bukan karena Miss Healer, mereka tidak akan mendapatkannya. Mago meminta agar sebagai balasannya, gadis itu membantu mereka sesekali. Oasis setuju. Penyihir berkata bahwa mereka mengandalkan Miss Healer. Minchul bertanya-tanya mengapa Oasis begitu depresi.
Undertown adalah kota para penjahat, mereka semua penjahat. Kamu tidak bisa percaya orang pertama yang kamu temui. Oasis bilang mereka percaya padanya, dan dia mengkhianati mereka. Dia terus-menerus membangkitkan mereka tanpa henti. Minchul berkata bahwa gadis itu melakukan dengan baik. Namun, dia tidak akan selalu mengikuti dia sebagai sekutu. Dia harus melakukan hal yang lebih kejam lagi. Pemuda itu mengingatkannya bahwa dia ingin menjerumuskan dunia ini ke dalam kekacauan. Prosesnya tidak akan menyenangkan. Bagaimanapun, mereka melakukan pekerjaan yang sangat kotor. Oasis mengatakan bahwa orang-orang itu bahkan memberinya item unik, itu level 50. Minchul menyadari bahwa itu adalah item terbaik untuk seorang pendeta. Mereka pasti sangat menyukai Oasis. Gadis itu menangis semakin keras. Mereka meninggalkan barang yang begitu bagus untuknya. Mereka sangat baik hati. Minchul memberitahu Oasis untuk tidak menangis. Itu 5 tahun yang lalu. Sekarang ini barang yang tidak berguna. Protagonis berbohong. Barang ini masih tidak buruk. Itu bisa digunakan hingga level 70. Meskipun hanya berguna untuk penyembuh. Bagaimanapun, Minchul baru saja bangun dan masih sedikit mengantuk. Dia perlu istirahat sedikit lagi. Apakah Oasis sudah mencapai level 50? Gadis itu mengangguk setuju. Kalau begitu, dia harus pergi ke beberapa dungeon lagi setelah quest kedua. Minchul memberitahu Oasis untuk berurusan dengan kelompok lain. Jika dia bilang dia seorang penyembuh imam, semua orang pasti ingin mengundangnya ke tim mereka. Pemuda itu menambahkan bahwa mereka akan melakukan hal yang sama dengan kelompok lain seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Jika mereka melakukannya beberapa kali lagi, mereka akan bisa mendapatkan profesi kedua dan naik level. Jika rencananya sudah jelas, Oasis bisa pergi ke beberapa kelompok sendiri. Dia akan beristirahat. Oasis berpikir bahwa pria itu sudah tidak lagi manusia. Namun, pertama-tama dia perlu pulih secara mental. Gadis itu menggunakan pancing dari inventarisnya. Setelah dipikirkan, Oasis setuju bahwa ini hanya permainan dan dia harus membantu pria itu. Para pemain mendekati gadis itu dan meminta maaf atas gangguan tersebut. Salah satu orang asing bertanya apakah dia seorang pendeta. Pemain itu mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke dungeon untuk profesi kedua mereka, tetapi mereka tidak memiliki penyembuh. Pertanyaannya, apakah dia akan membantu mereka? Oasis dihadapkan pada pilihan dan harus segera menjawab. Pemuda itu berkata bahwa jika dia sedang sibuk sekarang, mereka bisa kembali sedikit nanti. Oasis bertanya apakah semuanya akan baik-baik saja dengan mereka. Gadis itu bertanya lagi, apakah mereka pasti akan baik-baik saja jika dia bergabung dengan kelompok mereka? Para pemuda mengatakan bahwa mereka datang khusus untuk meminta bantuan. Oasis setuju dan menambahkan bahwa dia juga membutuhkan profesi kedua. Gadis itu menarik pancingan. Ada ikan besar di kailnya. Oasis tersenyum dan berkata bahwa sesuatu menarik perhatiannya. Apakah para pemuda itu akan memberitahunya berapa banyak poin ketidakmuliaan yang mereka miliki? Pengumuman baru dibuat. Sistem pembayaran dalam game sedang dikembangkan. Jika diterapkan dalam kondisi saat ini, kesenjangan antara pengguna yang mengeluarkan uang dan yang tidak akan membesar tanpa terkendali. Ini bisa menyebabkan keluarnya pengguna secara massal. Gaya bertanya siapa yang meminta ini. Yunhasu mengatakan bahwa item berbayar akan menarik lebih banyak penjualan jika bisa didistribusikan ke banyak orang. Gaya mencatat bahwa ini sulit diprediksi karena banyak nuansa di pasar saham. CEO mengutuk. Dia membeli kecerdasan buatan ini dengan jumlah uang yang besar, mengira itu yang terbaik di dunia. Dan sekarang dia tidak bisa mendapatkan jawaban untuk pertanyaan ini. Pemuda itu selalu bertanya-tanya apakah kecerdasan buatan akan marah jika kamu memukulnya. Gaya menjawab bahwa itu tidak akan marah. Jika menggunakan kekerasan bisa membuat CEO merasa lebih baik, dia bisa saja memukulnya. Pemuda itu tertawa dan mengatakan bahwa dia sedang bercanda. Dia tidak begitu buruk. Pemuda itu melepas kacamatanya dan meninggalkan permainan untuk kembali ke dunia nyata. Telepon sang direktur berbunyi. Direktur Park mengatakan semua pemimpin tim harus dikumpulkan. Marcus Napalm. Para pemuda bertanya-tanya mengapa mereka mengadakan rapat pejabat tinggi padahal itu tidak dijadwalkan. Son Shinji bilang dia tidak tahu. Sejak pria ini menjadi direktur, dia mulai banyak bicara. Aku penasaran apa yang akan dia katakan kali ini. Yunhasu mengatakan bahwa mulai Senin depan, mereka akan mengubah harga dan meluncurkan sistem donasi. Lee Dongha terkejut. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Ini akan menimbulkan gelombang besar negativitas di antara pengguna. Yunhasu bertanya bagaimana perasaan Min Kyong tentang mereka. Seolah-olah semua orang berada di bawah pengaruhnya. Apa pendapatnya tentang pengguna dan bagaimana perasaannya terhadap mereka? Lee Dongha mengatakan bahwa Min Kyong menyebut mereka petualang. Petualang melakukan petualangan di dunia yang diciptakan oleh pengembang. Itulah sebabnya mereka selalu disebut penyelamat. Membantu petualang dalam petualangan mereka. Yunhasu tertawa dan berkata bahwa itu tidak menguntungkan. Direktur mengumumkan bahwa mulai sekarang, pengguna akan disebut ternak.
Pengguna adalah ternak yang mereka pelihara di dalam kandang, berikan mereka makanan, dan mereka akan memakannya seperti anjing atau babi. Yunhasu bertanya-tanya apakah mereka terlalu berlebihan dengan ini. Direktur bertanya apakah akan ada kemarahan saat mereka memperkenalkan donasi. Tentu saja akan ada, itulah sebabnya mereka memberi sedikit makanan. Direktur Yunhasu menoleh ke kepala tim perencanaan. Kita perlu memberikan permata kepada pengguna yang masih memiliki langganan aktif sesuai dengan masa berlakunya. Kita juga harus memungkinkan mereka membeli setengah dari item donasi dengan mata uang dalam permainan. Awalnya kita hanya harus memberi mereka barang bagus, peningkatan peluang produksi yang berhasil, pengalaman, dan sebagainya. Sun Shinji mencoba keberatan tetapi sutradara memotongnya. Mengapa game ini sebelumnya tidak menguntungkan? Yunasu mengatakan bahwa namanya adalah yang nomor 1 di dunia. Mengapa mereka hanya berada di posisi kelima dalam hal pendapatan di dunia VR? Yunhasu menambahkan bahwa dia hanya melihat satu alasan, semua yang hadir tidak kompeten. Yang paling tidak kompeten adalah Minchul. Yunhasu memukulkan tinjunya ke meja. Petualangan macam apa ini? Ini adalah permainan hiburan, bukan kenyataan, tapi palsu, seperti taman hiburan. Sang direktur berkata bahwa mereka tidak hanya akan menaikkan harga tiket masuk, ada juga minuman, makanan, dan barang lainnya. Mereka harus menjual semua yang bisa dijual. Yunhasu meminta maaf atas ledakan emosinya. Dia sedikit terbawa suasana. Sang direktur mengatakan bahwa semua yang hadir sudah lama tidak menerima bonus. Terakhir kali adalah setelah peluncuran game. Sang direktur berjanji bahwa jika semua orang mendengarkannya, mereka akan mendapatkan lebih banyak daripada saat peluncuran. Mereka juga akan menerima banyak bonus. Yunhasu memerintahkan semua orang untuk bekerja keras. Jika ada yang punya ide tentang item donasi, dia siap mendengarkan. Saat meninggalkan kantor, sang direktur mengucapkan selamat tinggal sampai hari Senin depan. Tinggal 5 hari lagi. Mereka akan langsung beralih ke F2P, jadi kita harus bersiap-siap. Yunhasu menambahkan bahwa dalam 3 minggu, mereka akan membuka musim ke-6 dan menjual peluang keberhasilan 100%. Yunhasu mencatat bahwa mereka masih belum menamai item ini. Jika permainan ini disebut Wings Online, bagaimana dengan Wings of the God? Dan sutradara mengatakan bahwa jika semuanya sudah diputuskan, maka yang hadir dapat meneruskan pekerjaan kepada tim mereka. Minchul berkata bahwa dia tidur selama 10 jam. Oasis dengan pancing di tangannya menoleh ke belakang dan berkata, akhirnya pakai kembali. Gadis itu bertanya apakah pria itu sudah mendengar berita tersebut. Senin depan game akan menjadi F2P dan item donasi akan ditambahkan. Minchul berpikir bahwa semuanya terjadi lebih cepat dari yang dia perkirakan. Tuan pasti kecewa karena item donasi yang selama ini dia tolak keras akhirnya dirilis juga. Minchul menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia sudah bersiap untuk ini. Level setelah 70 cukup sulit dan ada sesuatu yang mengganggunya. Jika mereka menggunakan peningkatan pengalaman, mereka akan bisa mencapai level maksimum di musim ke-6. Selain itu, beberapa item donasi akan membantu mereka. Semua akan baik-baik saja. Oasis tidak mengerti apa-apa. Gadis itu pikir bahwa pria itu tidak marah. Dia memanfaatkan perubahan dalam permainan. Semua ini hanyalah gosip untuk sang pria. Minchul bertanya apa yang dia lakukan saat dia pergi. Minchul bertanya apakah Oasis telah mendapatkan profesi kedua. Gadis itu mengkonfirmasi. Oasis mengatakan bahwa dia juga bergabung dengan 3 kelompok dan menaikkan levelnya menjadi 55. Minchul memujinya dan menambahkan bahwa itu pekerjaan yang bagus. Pemuda itu mengambil pedangnya dan berkata bahwa sekarang mereka akan pergi panen bersama teman-teman barunya. Hutan yang penuh sihir. Oasis duduk di dekat pohon dan menangis. Gadis itu sedang merajut dan merasa kesal karena dia melewatkan satu jahitan. Minchul memanggil Oasis dan berkata sekarang giliran dia. Gadis itu memasukkan topi ke dalam inventarisnya. Para satria yang tergeletak di tanah memberitahu penyembuh wanita agar jangan mendekat dan segera lari dari sana. Setelah itu, kebangkitan terjadi. Para ksatria berteriak bahwa mereka seharusnya tidak melakukannya. Tujuan telah tercapai. Minchul berkata bahwa jika semua kondisi terpenuhi, saatnya untuk perubahan kelas kedua, pemuda itu mempelajari syarat-syarat misi dan berkata bahwa kali ini Oasis akan ikut dengannya. Misi ini untuk tim. Satria gelap menyambut dewa yang bangkit dari agama gelap. Dia berkata bahwa pemuda itu telah mengumpulkan cukup poin kehormatan untuk mendapatkan kelas berikutnya. Namun, untuk mencapai pangkat tinggi, pemain harus melewati sebuah ujian. Itu tidak akan mudah. Apakah pemuda itu siap menghadapi mereka? Minchul menjawab bahwa semakin berat ujian, semakin berharga nilainya. Kesatria gelap setuju dengan pernyataan ini dan menamai pemuda itu sebagai bintang baru agama gelap. Kesatria menunjukkan jalan ke ruang bawah tanah kepada protagonis. Mereka berdiri di depan tangga panjang yang menurun. Itu adalah ruang kejadian. Ujian-ujian akan segera dimulai.
Oasis mengatakan bahwa ruangan itu lebih mirip sebuah ruangan besar daripada sebuah penjara bawah tanah. Gadis itu ketakutan dan bersembunyi di belakang gurunya saat melihat bahwa mereka tidak sendirian di ruangan ini. Di dekatnya ada salah satu dari 3 prajurit yang telah mengalahkan agama gelap 100 tahun yang lalu dan membawa kedamaian ke daratan utama. Itu adalah Raja Pedang Katmus Gargantua. Oasis terkejut. Apakah sosok sebesar itu benar-benar ada di sini? Minchul berkata bahwa itu hanya bayangannya. Agama gelap telah menciptakan bayangan para pejuang yang mengalahkannya. Dan ksatria gelap mempelajari taktik ketiga pahlawan dengan melawan bayangan mereka. Minchul menjelaskan kepada gadis itu bahwa ini yang dikatakan cerita. Pada kenyataannya, mereka hanya menggunakan NPC yang sudah ada karena terlalu malas untuk membuat model baru. Minchul memberitahu Oasis untuk bersiap. Karakter ini diatur ke level 50. Tetapi AI pertarungan biasanya berkualitas tertinggi. Prajurit kuno itu menyerbu ke dalam serangan. Pahlawan kita mengaktifkan keahlian tangan gelap, selain poin kelincahan lawannya. Semua statistik lainnya juga berada di level tertinggi. Serangan-serangannya terlalu cepat dan sulit untuk diblokir. Protagonis merasa seperti seorang pejuang yang bertarung hanya dengan kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa dia bisa dengan mudah mengatasi seorang pendekar pedang yang cepat. 1 ronde selesai. Sekarang giliran pahlawan kita. Hampir seketika, Minchul memanggil Oasis dan berkata bahwa dia membutuhkan penyembuhan. Gadis itu mengatakan bahwa dia sudah mulai dan akan menambahkan buff. Minchul memulihkan kesehatannya dan berkata bahwa itu tidak buruk. Protagonis mengaktifkan aura kegelapannya dan bersiap menyerang lawannya. Serangan berturut-turut yang gelap dilancarkan. Bayangan prajurit kuno yang hebat menerima kerusakan. Namun, dia segera pulih. Protagonis berpikir, mungkin seluruh masalah terletak pada poin kelincahan. Karena perbedaan indikator yang terlalu besar, muncul hukuman. Minchul memutuskan untuk mengimbangi kekurangan ini dengan item. Dia terlalu fokus pada peningkatan level, bayangan dari prajurit besar itu hanya tertawa sebagai balasan. Minchul menjadi marah. Apakah dia benar-benar tertawa? Sang protagonis tidak mengerti bagaimana sebuah ciptaan bisa tertawa pada penciptanya. Minchul berkata bahwa dia akan menyiksa lawannya dengan baik. Tetapi sedikit nanti. Pada saat yang sama, pahlawan kita berbalik dan lari menjauh. Oasis melihat tuannya lari dan sangat terkejut. Apakah dia telah mengubah taktik bertarungnya? Minchul berteriak bahwa dia perlu membeli perlengkapan. Tuan itu menyuruh Oasis menggantikan dia selama 3 menit. Gadis itu tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti ini. Oasis berdiri berhadapan dengan bayangan prajurit kuno dengan tongkat sihir di tangannya. Mengapa dia kembali berada dalam situasi yang begitu putus asa? Oasis mulai melindungi dirinya dari serangan lawannya. Mengayunkan tongkat di depannya, pertahanannya terhadap senjata berhasil. Gadis itu memahami bahwa kemungkinan mengurangi pertahanannya terhadap senjata adalah 40%. Jika kamu menambahkan 60% dari serangan itu, dia tidak akan bertahan lama. Oasis berpikir bahwa dia hanya bertahan 1 ronde. Dia perlu pulih sebanyak mungkin saat dia masih punya 1 menit untuk beristirahat. Gelombang penyembuhan diaktifkan, Oasis pulih. Bayangan prajurit kuno menyerang lagi. Gadis itu menyerit. Tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin benar-benar akan mati. Minchul memintanya bertahan sedikit lebih lama. Oasis mengganti senjata dan menemukan dirinya memegang belati pemula dengan kemungkinan kerusakan 100%. Namun, belati itu langsung pecah menjadi 2 bila tidak mampu menahan tekanan. Ketahanan senjata terlalu rendah dan perlengkapannya hancur. Lawannya tertawa lagi dan menyerang gadis itu. Oasis dengan belati yang patah berpikir bahwa kali ini dia pasti kalah. Namun, seorang satria berbaju zira datang membela gadis itu. Oasis terkejut. Apakah dia mungkin sang Master Minchul memuji asistennya dan berkata bahwa sekarang dia akan mengurus lawan ini? Satria berbaju zira itu menyuruh pejuang palsu untuk mencoba menyerangnya. Minchul menyadari bahwa kali ini pejuang palsu benar-benar akan terluka. Setelah itu, sebuah pukulan berurutan yang gelap dilancarkan. Bayangan dari prajurit kuno itu hancur berkeping-keping. Oasis terkejut karena sang master melakukannya dengan 1 serangan. Gadis itu berkata bahwa sang master luar biasa. Oasis menunjukkan bahwa terlalu dini untuk bersantai karena lawan lain telah muncul. Itu adalah bayangan Kaori Alisan, penyihir agung legendaris, dan yang kedua dari 3 pahlawan besar. Tujuan dari misi ini adalah menghancurkan bayangan dari ketiga pejuang itu. Oasis berkata bahwa jika dia memukul sang master, pukulan itu bisa mengenai kepalanya. Bola api datang berurutan dalam serangkaian ledakan, jadi perisai tangan gelap tidak bisa menghentikannya. Minchul berkata bahwa dia memiliki senjata rahasia untuk situasi ini. Oasis mencatat bahwa sang master selalu punya jalan keluar. Minchul menoleh ke gadis itu dan meminta maaf. Oasis terkejut. Ada apa ini? Satria mengangkat gadis itu di atasnya dan berkata bahwa dia akan menjadi pelindung rahasia temannya. Oasis menerima pukulan utama.
Mincul mengikat perisai teman dan mengaktifkan serangan berurutan gelap. Karakter ini hanya memiliki satu keahlian. Kamu harus menghindari bola api atau permainannya berakhir. Sang protagonis berkata bahwa dia tidak akan melupakan pengorbanan Oasis setelah bangkit kembali. Gadis itu berkata bahwa ini bukan yang pertama kali. Sekarang dia butuh sedikit waktu untuk pulih dan mempersiapkan diri. Bayangan prajurit terakhir. Uskup Eden Chronoside muncul di hadapan pahlawan kita. Mincul berkata bahwa prajurit bayangan ini memiliki kelas seorang pendeta. Oasis berkata bahwa itu berarti dia sama dengannya. Katanya, pendeta bukan yang paling berbahaya, Tuan akan dengan mudah menghadapinya. Mincul menyatakan bahwa dia adalah seorang prajurit imam yang terkuat dari ketiganya. Oasis terkayut. Apakah pendeta tempur benar-benar sekuat itu? Mincul menjawab bahwa mereka tidak begitu kuat, melainkan sangat menyebalkan. Oasis terkayut. Apakah tubuh yang begitu kurus benar-benar bisa menampung kekuatan sebanyak itu? Tokoh utama mengaktifkan tangan gelapnya dan memberitahu Oasis untuk bersiap-siap meningkatkan kekuatannya. Cakar digunakan dan uskup agung itu tertegun dan buta selama 3 detik. Lalu serangan beruntun kegelapan dilakukan. Chronoside Eden kehilangan sebagian besar kesehatannya dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Uskup menggunakan palu fajar dan 2 palu besar jatuh di kepala Satria dan Oasis. Gadis itu memberitahu gurunya bahwa dia tidak bisa bergerak. Mincul menjawab bahwa ini wajar karena dia terkejut. Uskup menggunakan healing hand dan sepenuhnya memulihkan kesehatannya. Oasis berkata bahwa sekarang dia yakin dengan kata-kata gurunya. Dia benar-benar seorang imam tempur. Mincul menyuruh Oasis untuk mengalokasikan semua poinnya ke kesehatan. Dia membutuhkan perlengkapan dengan tingkat perlindungan tertinggi. Kemampuannya mencakup berbagai jenis penyembuhan dan stun. Mereka tidak akan bisa menghancurkan lawan mereka. Itu berarti mereka harus memastikan diri tidak mati. Dia akan menjadi pendeta zombie. Strategi zombie ini adalah melemahkan musuh sampai mereka menyerah. Oasis terkayut. Kalau begitu, bagaimana dia bisa tertangkap? Apakah itu bahkan mungkin? Ksatria menjawab bahwa lawan adalah NPC, jadi dia tidak bisa memulihkan kesehatannya dengan ramuan. Kamu harus menyerangnya sampai poinnya turun ke 0. Oasis bertanya berapa lama itu akan berlangsung. Mincul menjawab bahwa mereka akan tahu kapan lawan dikalahkan. Palu menakutkan dari uskup itu muncul kembali di tangannya. Mincul dan Oasis kembali lumpuh. Pahlawan kita berpikir bahwa lawannya telah memukul kepalanya dengan palu selama 4 jam sekarang. Cukup untuk membuat siapa saja gila. Oasis menyadari bahwa uskup agung tidak lagi bisa pulih. Pemuda itu berkata bahwa sekarang saatnya mereka. Gadis itu terkayut. Di mana pedangnya? Mengapa sang guru memegang tongkat kayu? Protagonis menjawab bahwa dia ingin menunjukkan betapa tidak nyamannya dipukul di kepala. Jika kamu memukul uskup dengan pedang, dia akan mati seketika. Waktunya untuk balas dendam telah tiba. Oasis merasa senang karena dia tidak dilahirkan sebagai NPC. Misi perubahan kelas selesai. Bayangan ketiga pejuang itu telah dihancurkan. Mincul berkata bahwa sekarang saatnya menyelesaikan perubahan kelas. Oasis menambahkan bahwa saingannya bisa beristirahat dengan tenang sampai regenerasi berikutnya. Di antara yang dihancurkan ada seorang pendekar pedang dengan multi kecekatan, seorang kaisar dengan 1 bola api, dan seorang imam zombie. Oasis ketakutan. Jika NPC seperti itu, apa yang akan terjadi pada pengguna nyata? Mincul berkata mereka perlu memeriksa kompetisi dari musim sebelumnya, meskipun ini bukan kompetisi, melainkan kontes untuk orang mesum. Mempelajari catatan pertempuran masa lalu, pemuda itu melihat bahwa beberapa pemain tak terbayangkan terus-menerus muncul di sana. Itulah sebabnya kompetisi dalam game ini sangat menarik. Mereka juga diakui sebagai e-sport global. Mincul mengakui bahwa itu adalah masa-masa yang indah. Oasis sekali lagi menyadari bahwa pemiliknya benar-benar ingin menghancurkan permainan ini. Akankah Mincul merasa bahagia setelah ini sang satria kegelapan memberi selamat kepada protagonis atas keberhasilannya melewati ujian? Dia tahu bahwa pria ini akan berhasil? Mincul menjawab bahwa itu tidak apa-apa. Ini sudah menjadi hal yang biasa. Sang satria gelap mengatakan bahwa mulai sekarang, pemuda itu akan memimpin pasukan Ordo Gelap. Dia diangkat menjadi komandan gelap. Pemain sekarang bisa pindah ke markas Ordo Gelap di kota bawah tanah, perlu mengembangkan pangkalan militer dan mempersiapkan pasukan. Sang Satria Gelap mengatakan bahwa pria itu sekarang adalah pemimpin pangkalan militer di kota bawah tanah. Dia harus sepenuhnya mengabdikan diri untuk melayani Gaga Agung. Setelah mempelajari informasinya, pahlawan kita menyadari bahwa selama pergantian kelas kedua, larangan itu dicabut. Oasis bertanya tentang cabang Ordo Gelap di kota bawah tanah. Mincul menjawab bahwa gadis itu akan mengetahuinya sendiri saat melihat semuanya. The Dark Knight berkata bahwa sekarang seluruh benua akan mengetahui tentang Ordo Gelap, kota bawah tanah. Tidak ada satu jiwa pun di jalanan. Seorang pria berpenutup kepala dipanggil dengan nama Deng.
Ding menoleh ke belakang. Siapa yang berani memanggilnya dengan nama? Mincul melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Ding langsung menyambut komandan. Dilihat dari gemetarnya karena ketakutan. Pria ini masih ingat apa yang terjadi saat itu. Saat protagonis membakarnya dengan obor, Mincul bertanya di mana markas Dark Order berada. Ding mengatakan bahwa komandan telah datang ke tempat yang tepat. Dia akan menunjukkan jalannya, dan dia harus mengikutinya. Ding membawa para pemuda ke sebuah pondok kayu kecil. Tampak sangat mencurigakan. Mincul bertanya-tanya mengapa mereka dibawa ke sini. Bagaimanapun, itu adalah toilet. Ding membuka pintu dan seorang pengunjung tempat ini muncul di depan para pemuda dengan tisu toilet di tangannya. Oasis menutup matanya karena malu dan berpaling. Pengunjung ke kamar kecil itu pergi sambil mengumpat dan lari menjauh. Sistem menanyakan apakah pemain siap mengaktifkan pangkalan. Tokoh utama telah mengatur titik masuk pangkalan secara acak di pengaturan. Tapi mengapa tempat ini pintu masuk diaktifkan? Dan Ding bilang mereka harus masuk dengan cepat. Oasis memucat dan berkata dia merasa mual. Itu tak tertahankan dan tidak manusiawi. Tak ada pilihan. Dan para pemuda itu memasuki markas tersebut. Memang benar-benar tak tertahankan. Setelah transfer selesai, Oasis membuka matanya dan terkejut. Apakah ini benar-benar lokasi markas militer Dark Order? Memang benar bahwa para pemuda itu berdiri di depan cabang markas Dark Order di kota bawah tanah. Namun, semuanya di sini telah hancur. Para pemuda mendekati pahlawan kita dan menyapa komandan tentara. Mereka adalah Alpha dan Beta. Mereka adalah penjaga basis ini. Para penjaga mengatakan bahwa sekarang pemilik tempat ini telah tiba. Mereka akan menjelaskannya bagaimana basis ini bekerja. Meskipun protagonis pernah melakukan ini sebelumnya, sudah lama. Jadi dia memiliki kenangan buruk tentang itu. Pemuda itu berkata keras bahwa kedengarannya bagus. Alpha berjanji akan menjelaskan dasar-dasar bekerja dengan basis tersebut. Dia harus mengikutinya. Basis The Dark Order tersebar di seluruh benua. Departemen bawah tanah hanyalah salah satunya. Namun, seperti yang Anda lihat, peralatan di sini sangat kasar. Komandan harus memperbaiki dan membangun kembali basis ini. Itulah sebabnya dia diangkat. Sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pangkalan ditambang oleh golem pekerja. Saat ini, hanya ada satu golem, tetapi jumlahnya dapat ditambah sesuai kebijakan komandan tentara. Selain batu, golem juga dikenal karena memotong kayu dan menambang biji besi. Mereka digunakan untuk berbagai macam tugas. Semakin banyak yang kamu investasikan untuk mendapatkan lebih banyak, semakin baik. Oasis terkejut. Apakah kita benar-benar berbicara tentang berinvestasi? Alpha mengonfirmasi bahwa kamu bisa menginvestasikan poin kehormatan dalam emas untuk pengembangan fasilitas lokal, dari jumlah golem hingga produksi pasukan dan modernisasi fasilitas. Semuanya membutuhkan poin kehormatan dalam bentuk emas. Mincul bertanya apakah Oasis sekarang mengerti mengapa dia membutuhkan begitu banyak poin kehormatan. Kehormatan bahkan bisa digunakan dengan cara ini. Makhluk hijau itu mengawasi manusia dari balik perlindungannya. Salah satu dari mereka mencoba mengatakan sesuatu dalam bahasanya sendiri, tetapi seorang penjaga menghentikannya dan menutup mulutnya. Para penjaga memberi hormat kepada komandan mereka. Di sini kamu bisa membentuk pasukan Ordo Gelap. Pelatihan mengurangi poin kehormatan dengan emas. Itu juga membutuhkan waktu tertentu. Ini adalah barak tingkat pertama. Jadi di sini hanya ada goblin. Pasukan yang terlatih dapat melakukan invasi. Serangan bervariasi, mulai dari membersihkan dungeon dari monster besar hingga merampok pemain atau bahkan menyerang desa. Melawan monster besar membawa emas, dan pertempuran dengan pemain membawa poin kehormatan. Beta berkata bahwa jika kamu melakukan misi yang tidak sesuai dengan level pasukanmu, kamu mungkin gagal. Ini akan membutuhkan sumber daya tambahan untuk pasukanmu. Ingatlah ini saat melakukan misi. Beta mengatakan bahwa ini adalah barak komandan. Di sini dia bisa memberi semua instruksi terkait pangkalan. Alpha dan Beta mengatakan mereka menunggu perintah. Mincul bilang bahwa ini tidak buruk dan dia menyukainya di sini. Oasis tidak mengerti apa yang harus dia lakukan di sini. Di pangkalan yang sederhana dan kasar ini, sang master duduk di atas takhta tua dan usang. Rasanya seperti dia adalah seorang raja. Protagonis siap memulai aktivitasnya dalam peran barunya. Kota bawah tanah. Semua di sini tampak seperti kota biasa. Orang pria mendekati para pemuda dan mengatakan bahwa itu sangat mengejutkan. Bagaimana mereka masih hidup di kota bawah tanah dengan perlengkapan seperti itu? Pria bertopeng menjamin harga terendah di negara ini dan keamanan transaksi 100%. Di sini, emas bisa diperdagangkan dengan sangat murah. Pemuda-pemuda berkata mereka tidak tertarik. Mereka tidak berniat menghabiskan uang mereka. Pria bertopeng menjawab bahwa dalam hal ini dia memiliki penawaran eksklusif. Dia bersedia menerima batu kekuatan sebagai pengganti emas. Saat ini semua orang sudah mencapai level maksimal. Jadi tidak perlu lagi batu kekuatan. Jika mereka menjualnya di pusat transaksi, mereka harus membayar komisi yang besar. Dia dengan murah hati bersedia membayar untuk batu-batu ini.
Para pemuda mengingat bahwa mereka menyimpan beberapa batu peningkatan. Jika tidak menggunakannya, mereka bisa menjual batu-batu itu dan meningkatkan perlengkapan mereka. Pedagang dan para pemuda sedang diawasi dari atas. Setelah pedagang bertopeng menyelesaikan transaksi, dia ingin menghilang, tapi dia diikuti oleh seorang pria bertudung. Pedagang itu terkejut. Siapa orang ini yang mengikutinya? Pria bertopeng itu mempercepat langkahnya, ingin melarikan diri dari pengejarnya. Namun, pengejar itu lebih cepat dan lebih licik. Muncul tepat di depan pedagang. Pedagang mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah ada yang ilegal tentang membeli batu peningkatan? Pengejar memberitahu pedagang itu untuk membawanya ke Akashi. Ada pertanyaan yang ingin dia tanyakan langsung kepadanya. Pedagang itu memberitahu pengejar bahwa dia entah bodoh atau sangat kuat. Apakah dia benar-benar berpikir dia akan menjadi satu-satunya di markas mereka? Pada saat itu, banyak preman bersenjata muncul di dekat pria bertopeng. Pedagang itu menuntut orang asing itu mengungkapkan siapa dia. Pengejar itu melepas tudungnya dan mengatakan bahwa itu hanya lelucon bodoh. Mengapa mereka bermain-main? Membagi diri ke dalam kelompok pria bertopeng itu memerintahkan pahlawan kita untuk dihancurkan. Dan para penjahat bergegas menyerang protagonis. Minsho mengaktifkan mode bulan purnama dan dengan mudah mengatasi semua orang yang mendekatinya. Ada yang mengenal pria ini, itu Kane. Dia menempati posisi kedua dalam kompetisi Muto. Dia adalah monster sejati yang memburu pemburu hadiah. Seorang pembunuh psikopat yang menghancurkan para pemain. Kane. Tiba-tiba, bos muncul dan memerintahkan semua orang berhenti. Itu benar-benar Kana. Apakah dia masih belum menyerah dengan permainan ini? Akashi bilang mereka terakhir bertemu tahun lalu. Dia pikir Kane sudah berhenti bermain karena sejak saat itu tidak mendengar kabar apapun tentangnya. Akashi menambahkan bahwa bagaimanapun juga, senang bisa bertemu Ken setelah sekian tahun. Ken bertanya mengapa Akashi tiba-tiba mulai membeli batu peningkat kekuatan. Akashi terkejut. Apakah Ken datang ke sini hanya karena penasaran pembaruan musim ke-6 akan segera hadir? Dia tidak membeli batu karena harganya akan naik. Dia hanya suka memiliki tubuh yang kuat. Itu adalah perasaan yang menyenangkan. Ken bertanya apakah Akashi sudah mendengar bahwa dia dipecat. Akashi mengonfirmasi bahwa dia sudah mendengar. Tampaknya, dia dipecat karena ada orang bodoh yang mengurusnya. Akashi tidak menyangka bahwa udang akan dibuang seperti itu. Akashi bertanya, apakah Ken membencinya? Kane bilang dia sangat membencinya sampai ingin menghancurkannya. Kane bertanya apakah Akashi pernah dekat dengannya. Penal, Akashi mengatakan itu tidak benar. Kane berkata bahwa nama Akashi ada dalam daftar hitam yang digunakan GMS untuk memantau yang disebut penjahat. Dia memiliki kontak terbanyak dengan Tuan Udang. Akashi terkejut karena mengatakan bahwa dia memiliki kata tentu saja. Itu juga bisa disebut kontak. Ken berkata bahwa Shrimp meninggalkannya di Akashi. Ken bertanya mengapa dia melakukan itu. Ini adalah kesempatan untuk mengungkap semua pengguna penipu jika dia mengikuti contoh Akashi. Kenapa dia menghapusnya? Akashi berkata bahwa dia bahkan pergi ke perusahaan dan memohon dengan berlutut. Apakah Kane di sini untuk menari di sekitar masa lalunya yang gelap? Ken menjawab bahwa dia mencurigai hubungan antara Akashi dan Shrimp. Akashi mengatakan bahwa Ken terlalu banyak berasumsi. Begitu Shrimp dipecat, mereka langsung mulai membeli batu peningkat yang tidak dibutuhkan siapapun. Akashi, seorang penipu yang telah hidup dari perdagangan selama 5 musim terakhir, tiba-tiba mulai membeli barang yang sebelumnya tidak dia beli. Dan dia tiba-tiba mulai menimbunnya begitu Shrimp meninggalkan perusahaan. Kane bilang dia bisa membayangkan alasannya. Shrimp berkata bahwa barang-barang ini akan menjadi lebih mahal di masa depan. Dia mengatakan ini karena dia telah menerima sesuatu dari Akashi. Kane bertanya, apa itu? Mengapa Shrimp berbuat kesepakatan dengan penipu? Shrimp membutuhkan kesepakatan ilegal yang dilakukan secara rahasia. Akashi bisa menyediakan semua yang ada dalam permainan ini tanpa tertangkap. Akashi bilang bahwa Ken telah membuat cerita yang benar-benar bagus. Kane memegang lawan bicaranya di dada dan berkata kepada Akashi agar tidak meremehkan perasaannya. Dia telah mencari balas dendam terhadap Shrimp selama bertahun-tahun. Apakah Akashi benar-benar berpikir dia tidak lagi mencium bau bajingan itu? Ken ingin tahu di mana Shrimp sekarang. Akashi memberitahu Ken untuk melepaskannya. Akashi mengulangi ucapannya sekali lagi dan sebuah pisau muncul di tangannya. Akashi bertanya, apakah dia terlihat buruk hanya karena berperilaku sopan? Dulu, Ken pernah menjadi juara kedua dalam sebuah kompetisi. Dia telah berlomba selama bertahun-tahun. Sekarang Ken bahkan tidak bisa dianggap sebagai pemain profesional. Ken menghancurkan pemain biasa dan mencoreng reputasinya. Akashi berkata bahwa wajah Ken membuat matanya iritasi. Akashi bertanya apakah Ken benar-benar berpikir dia akan menyerahkan tempatnya. Dan Ken menjawab bahwa dia sama sekali bukan yang kedua. Dia memenangkan kompetisi di musim pertama. Akashi merasa marah. Semua orang tahu itu.
Kane mengklaim bahwa lawannya melakukan langkah kotor dan pantas didiskualifikasi, namun hakim yang dijuluki Udang mengabaikan hal ini. Akashi terkejut, apakah itu benar-benar alasan Ken mencarinya? Karena hasil kompetisi itu, Ken mengacungkan pedangnya dan berkata bahwa ini adalah terakhir kalinya dia bertanya. Di mana Shrimp sekarang Ken memperingatkan bahwa jika Akashi tidak menjawab, dia akan menghancurkan semua yang hadir. Akashi berkata bahwa Ken gila dan jangan terlalu terbawa suasana dengan ini. Ken menyatakan bahwa bagian paling menarik dari permainan yang tidak berharga ini adalah menghancurkan para pemain. Akashi memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kane. Namun, setelah beberapa saat, semua penyerang dihancurkan dan Akashi terluka. Dia berkata bahwa Kane sama sekali bukan manusia, melainkan monster gila. Kane mengulangi bahwa dia tertarik dengan keberadaan Tuan Udang. Ken berkata bahwa jika Akashi tidak mengungkapkan di mana Shrimp berada, dia akan mengejarnya sampai dia menjawab. Dan ini akan berlanjut tanpa batas waktu. Akashi harus dihancurkan berkali-kali lagi dan lagi. Ken menambahkan bahwa dia akan menemukan Akashi setiap kali dia berganti tempat persembunyian dan menghadapinya lagi dan lagi. Ken menyatakan bahwa Akashi tidak bisa berbuat apa-apa dalam permainan ini. Bagaimanapun, dia mengerti bahwa ini serius. Ken mendekati lawannya dan berkata bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Di mana Udang sekarang? Mincho berpikir semuanya berjalan sesuai rencana sejauh ini. Namun, jika dia mulai dengan menghancurkan sayap, dia akan dicurigai. Itulah sebabnya dia harus tampak tidak ada hubungannya dengan itu. Pemuda itu memutuskan untuk mengubah alamatnya terlebih dahulu, seperti yang dia katakan kepada teman-temannya. Mereka membuatnya terlihat seperti dia telah pindah ke kampung halamannya. Sekarang mereka mengatur semuanya dari jarak jauh dari rumah. Mereka harus menghubungkan karakter-karakter tersebut ke akun utama mereka. Mencatat akses simultan memberikan alibi. Tapi sebenarnya, mereka memalsukan catatan dengan menjalankan beberapa aplikasi sekaligus dan memblokir akses ke eksekusi jarak jauh. Pertama, mereka harus mengatur sistem Shizamonan. Bahkan jika mereka mengetahui semua kelemahan protokol, itu akan memakan waktu berminggu-minggu. Namun, pemuda itu menyadari bahwa dia memiliki salah satu kecerdasan buatan terbaik di dunia sebagai asistennya. Oasis berkata dia siap. Mincho bertanya kepada Oasis, apakah mereka harus menguji sistem dan masuk ke akun karakter utama setelah sekian lama? ID pengguna. Profesi Udang Paladin kenaikan. Rawa hutan misterius. Sang penguasa Gul Rawa berkata bahwa orang asing ini telah membangunkan tubuh ini tanpa rasa takut. Satria itu melawan Gul Rawa dan bertanya kepada Oasis berapa banyak poin pengalaman yang dia dapatkan. Gadis itu menjawab bahwa satu orang hanya mendapatkan 500. Mincho mencatat bahwa perbedaan level mereka terlalu besar. Jadi tidak ada gunanya berburu bersama dalam satu kelompok. Mincho mengatakan bahwa dengan akses ganda, mudah untuk beralih karakter dan memanipulasinya. Oasis mengakui bahwa itu agak aneh. Satria keberatan bahwa tidak mungkin mengendalikan keduanya sekaligus jika salah satu pihak bergerak, yang lain tetap diam. Tapi jika catatan aktivitas kedua akun dicatat secara bersamaan, data itu akan tersimpan di sistem. Dengan cara itu, tidak ada yang akan mencurigainya. Oasis setuju bahwa ini adalah alibi yang sempurna. Mincho menyuruh gadis itu memesan tiket. Oasis terkejut. Tuan itu kembali membuatnya terkesan. Dia sudah memintanya berhenti berganti-ganti karakter terus. Tapi mengapa pria itu membutuhkan tiket pesawat? Mincho menjawab bahwa perjalanan 3 minggu ke Bali sebelum pembaruan musim ke-6 memang sangat diperlukan. Selain itu, ada seseorang yang harus dia temui. Satria itu menyatakan bahwa dia sudah melakukan pengujian yang cukup. Mincho menyarankan kembali ke pelatihan intensif. Oasis tidak keberatan. Pahlawan kita menyadari bahwa Akashi telah masuk ke dalam sistem. Tokoh utama bertanya apakah dia ingin membalas dendam. Akashi menjawab bahwa itu bukanlah masalahnya. Karena muncul. Masalahnya adalah Ken telah mengetahui ID Shrimp. Akashi berkata dia tidak punya pilihan lain. Orang ini telah menyebabkan masalah di tempat persembunyian mereka. Mincho memberitahu Akashi untuk tidak khawatir tentang hal itu. Apa yang dia katakan sudah cukup. Akashi menambahkan bahwa pria itu memiliki mata yang gila. Bagaimanapun, Mincho harus berhati-hati. Saat memasuki hutan misterius, para pemain dihentikan dan disambut. Pemuda itu mengatakan bahwa dia sudah bermain selama 3 musim dan menjual banyak barang berbeda di sini. Pendatang baru mencatat bahwa dia adalah pemain level maksimal. Seorang bard, kali ini, mereka akan tiba tanpa masalah. Oasis bertanya kepada sang master apa yang dilakukan semua orang ini di sini. Mincho menjawab bahwa kebanyakan dari mereka adalah pedagang. Orang-orang ini menghasilkan uang dengan menjual barang bermerek dari setiap kota ke kota lain. Mereka tidak bisa menaruh barang di inventaris mereka. Mereka hanya bisa dimuat ke dalam peralatan khusus yang disebut kereta. Selain itu, saat kereta digunakan, portal tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menjual barang bermerek,
mereka harus mengangkut kereta sendiri. Namun, monster dan bandit NPC muncul di ladang antara kota-kota. Muncul hanya untuk serangan mendadak. Terkadang bahkan bos lapangan berkeliaran. Perjalanan sendiri terlalu berisiko. Jadi mereka berkumpul dalam kelompok. Biasanya, pemain dengan level tertinggi menjadi pemimpin. Tujuan mereka adalah kota Sanitera. Mereka harus melewati hutan liar. Ini adalah area berkabut di mana mudah tersesat dan tertinggal. Jika seseorang terpisah dari teman-temannya, tidak perlu panik, kirim pesan pribadi saja. Pedagang mengatakan ada 5 bos lapangan di hutan ini. Ini adalah monster yang cukup kuat. Tapi jika kamu tidak menyerang mereka terlebih dahulu, mereka tidak akan menyentuh pemain. Karena itu, lebih baik tidak menyerang. Oasis bertanya kepada para pria mengapa mereka mengikuti para pedagang. Mincul menjawab bahwa itu bagian dari operasi. Mereka akan menggunakan para pedagang untuk mencapai tujuan mereka. Harus menghancurkan bos lapangan. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitar mereka mulai berguncang. Apakah ini gempa bumi? Salah satu pedagang mengatakan bahwa seorang bos lapangan telah muncul di depan mereka. Monster itu mirip pohon raksasa. Itu adalah In Kuno, bos lapangan level 70. Itu tetap tenang kecuali diserang dulu. Jadi sepertinya tidak perlu panik. Para pemain merasa lega. Musuh seperti itu sulit dihadapi. Jadi lebih baik lewat saja. Namun, salah satu pedagang menoleh ke belakang dan menyadari bahwa In Kuno itu berperilaku mencurigakan. Pelukis mengatakan tidak perlu khawatir, monster tidak akan menyerang duluan. Tapi monster punya rencana lain. Tiba-tiba monster itu menyerang para pemain. Semua berteriak dan lari ketakutan. Pelayan musik bingung. Dia yakin bahwa In Kuno itu adalah bos yang patuh. Mincul memutuskan untuk menggunakan salah satu keahlian profesional favoritnya, Shadow Step. Keahlian ini membungkus tubuh dalam bayangan dan memungkinkannya mengurangi tingkat sembunyinya sekaligus meningkatkan kecepatan geraknya. Pelukis mengatakan dia yakin bahwa In berusia berabad-abad itu tidak berbahaya. Tapi karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada pilihan lain. Mereka harus bertarung. Semua orang harus bersiap untuk pertempuran. Para pemain terkejut. Bertarung, bukankah Bart sudah punya rencana untuk situasi seperti ini? Bart menjawab bahwa mereka harus segera membentuk skuad. Tidak ada waktu lagi. Salah satu pedagang tidak mengerti mengapa bos lapangan berperilaku seperti itu. Para pemain bersenjata berkata mereka akan mengurus bos sendiri. Yang utama adalah memberikan cukup kerusakan dan tidak terkena serangan. Seorang peserta bersenjata, seorang wanita pedang, mengaktifkan kemampuan serangan ganda. Penyihir, dengan kemampuan uniknya, mengaktifkan serangan petir. Para pedagang menyadari bahwa para pemain ini menyerang bos khusus untuk mereka. Tim penyerang segera bekerja sama dan menyerbu bos lapangan sekaligus. Mincul, yang menyaksikan aksi tersebut, berkata bahwa suasananya sangat luar biasa. Mereka baru saja bertemu, tapi menyenangkan melihat para pemain bertarung bersama. Oasis bertanya apakah tidak apa-apa mereka belum membantu. Mincul menjawab bahwa semuanya ada waktunya dan tidak perlu terburu-buru. Protagonis yakin bahwa dengan tingkat serangannya, dia bisa menarik perhatian bos ke dirinya sendiri. Tapi dia tidak punya cukup stamina untuk menahan semua pukulan. Mincul memberitahu Oasis untuk bergabung dengan para pemain dan membantu mereka. Dan dia akan bergabung sedikit kemudian. Tokoh utama berkata kepada gadis yang pergi itu bahwa dia ingin melihat seberapa besar pertumbuhannya. Oasis mengaktifkan panggilan suaka yang menyembuhkan pemain dalam radius 30 meter. Dia mengobati luka dan memulihkan kesehatan pemain yang terluka. Gadis itu memancarkan aura seperti malaikat pelindung. Dia mengirimkan gelombang penyembuhan, dan setelah beberapa saat berkata bahwa itu semua, Mincul memujinya. Oasis berhenti menyembuhkan tepat saat bos bisa melihatnya. Menurutnya, penyembuh yang baik adalah seseorang yang memiliki waktu yang sempurna. Tidak ada yang boleh menyia-nyiakan kemampuan mereka. Tapi pada saat yang sama, seluruh tim harus tetap aman. Penyembuh harus tetap hidup selama mungkin, bagaimanapun. Keberlangsungan hidup mereka yang memungkinkan pertempuran terus berlanjut. Tokoh utama mengaktifkan Shadow Step dan kembali ke tingkat penyamaran yang lebih rendah, dikelilingi bayangan. Bos besar, In Kuno, terus mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Pedagang Bart mengatakan bahwa mereka sudah selangkah lagi menuju kemenangan. Pahlawannya berpikir, jika dia memberikan banyak kerusakan sekarang, kontribusinya akan kecil. Tapi jika dia memberikan pukulan terakhir, dia akan mendapatkan poin tambahan. Dia kembali mengaktifkan serangan bayangan dari sinar cahaya. Keahlian eksklusif Satria Gelap ini memindahkan pemain ke belakang musuh dengan senjata berputar, memberikan kerusakan tambahan. Para pemain menyadari bahwa NT 100 tahun telah dikalahkan. Apakah mereka benar-benar berhasil melakukannya dengan begitu cepat? Sebagai hadiah, mereka mendapatkan 3 dodus sekaligus. Salah satu pemain berteriak bahwa saatnya membagikan item yang jatuh dari bos. Di antara mereka ada beberapa item yang berguna. Jika ada yang ingin sesuatu,
Mereka harus melempar dadu. Oasis bertanya berapa banyak dadu yang dimiliki pria itu. Mincul menjawab bahwa itu tidak penting, karena bosnya level 70. Item-itemnya tidak berharga. Pedagang bar sedang memulihkan statnya dengan minum cairan merah. Salah satu pemain yang mengomentari pertarungan mengatakan bahwa itu tidak terduga. Bar berpikir, pasti dia tidak berpikir bahwa seseorang menyerang bos terlebih dahulu. Apakah itu orang yang hadir atau troll yang lewat yang memutuskan untuk bersenang-senang? Pelukis pengembara mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan. Mereka harus sampai ke tempat perkemahan secepat mungkin. Jika bos lain menyerang mereka dalam keadaan mereka saat ini, mereka pasti tidak akan mampu menghadapinya. Pemain bertanya, apakah itu benar-benar mungkin? Dia sering melewati hutan, tapi dia belum pernah melawan bos lebih dari sekali. Bar mengatakan bahwa berhati-hati tidak akan salah, meskipun kata-kata pemain itu benar. Hampir tidak mungkin bertemu bos lapangan 2 kali secara tidak sengaja. Namun, kali ini bos lapangan itu ternyata Ratu Lebah. Pelayan musik itu tidak percaya dengan matanya. Dia jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka temui sebelumnya. Mereka harus menyerangnya dari jarak jauh. Para penyihir mengangkat tongkat mereka dan mengaktifkan serangan sihir. Mereka harus memaksa Ratu Lebah turun. Namun, dia hampir kebal terhadap sihir. Mereka harus menyerangnya secara fisik. Para pemanah membidik dan mulai menembak Ratu Lebah dengan cekatan menghindari panah-panah itu. Ratu Lebah menyerang dirinya sendiri dan banyak pemain hancur. The Bard berkata bahwa harus membelokkan panah dari sayapnya agar Ratu Lebah turun. Para penyihir memutuskan untuk menyerang bos di udara. Pengamen berpikir bahwa Ratu Lebah adalah lawan yang serius. Bahkan pemanah pun tidak akan membantu. Mereka memiliki sedikit peluang. Sebuah bola api besar meluncur ke arah Ratu Lebah dan meledak saat bertabrakan dengan bos. Sayap Ratu Lebah rusak. Para pemain tidak mengerti apa yang telah terjadi. Benarkah ada seseorang di menara itu? Memang ada pemain di menara yang menembaki bos. Mincul dengan alat bidik optik menembakkan bola api, berusaha menghancurkan Ratu Lebah. Bola api bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan bos lapangan tidak punya peluang untuk menghindar. Para pemain melihat Ratu Lebah jatuh ke tanah dengan sayapnya terbakar. Para pemain bersenjata bergegas menyerang, bertujuan menghabisinya. Protagonis berpikir dia telah merancang permainan agar semua orang bisa memanfaatkan lingkungan, tapi para pemain ini bahkan tidak memikirkannya. Apa yang mencegah mereka melihat medan perang secara lebih luas? Wings Online adalah permainan yang cukup sederhana dan ramah pengguna dari segi struktur. Ratu Lebah melepaskan sengatannya dan bersiap menyerang para penyerang. Semua orang di sekitarnya dihancurkan oleh sengatannya. Ratu Lebah bangkit dan bersiap melanjutkan konfrontasi. Pedagang Bard berkata bahwa mereka telah melewati fase kedua. Kita harus mendorong lebih keras. Ratu Lebah menjadi semakin agresif, dan sekarang tidak mungkin mendekatinya. Pedagang Bard bingung. Mereka hampir menang, tapi masih kurang kekuatan untuk mengalahkan bos lapangan ini. Bayangan dari skill sinar cahaya diaktifkan lagi. Protagonis, seperti dengan bos sebelumnya, mampu memberikan pukulan terakhir. Tugas pun selesai. Para pemain yang kelelahan bertanya kepada Bard, apakah itu benar-benar semua? Apakah mereka akan bertemu bos lain? Bard menganggap itu pasti kebetulan. Bertemu satu bos lapangan mungkin saja, tapi dua sangat tidak mungkin. Pria yang selalu memberikan pukulan terakhir. Itu jelas tindakannya. Mincul memeriksa informasi di jendela status. Dia mendapatkan 30 koin yang sangat banyak. Bos lapangan berikutnya ternyata adalah penguasa hutan, Sikor Hippogriff. Mincul, setelah berpindah ke tempat yang aman, berpikir bahwa dia hampir saja gagal melarikan diri. Protagonis menyadari bahwa jika dia ragu sedikit saja, Hippogriff itu akan mencabik-cabiknya. Melihat monster itu terbang pergi, pemuda itu memutuskan bahwa monster itu terbang menuju para pedagang. Para pedagang tampak bersemangat. Oasis sedang menjalankan tugasnya dan menyembuhkan yang terluka. Pemain mengucapkan terima kasih kepada penyembuh atas bantuannya. Pasti sulit saat tidak ada lagi yang mendukung. Oasis menjawab bahwa tugasnya adalah menyelamatkan orang-orang. Salah satu pemain memberi gadis itu hadiah sebagai